Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita lanjutkan perkuliahan kita pada hari ini, ya, analisis dan pengembangan produk halal, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Mudah-mudahan kegiatan perkuliahan yang kita laksanakan pada hari ini diberikan kemudahan. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Oke, ya. Sebelumnya di pertemuan yang lalu kita sudah mendengarkan presentasi ya sama-sama ya terkait dengan halal food production ya, di mana di dalamnya banyak sekali informasi yang kita dapatkan, yaitu di setiap produk ya, setiap proses masing-masing itu punya HCP-nya ya, kemarin. Masih ingat nggak apa itu HCP? Vivi mungkin. Apa ya kemarin HCP? HCP kan banyak di presentasi kemarin itu. Halal, C-nya? Apa ya, Pak? Kontrol. Apalagi ada yang ingat? Kalian presentasi kan banyak HCP, HCP ya. Halal, apa? William ingat? Halal control point, Pak. Nah, halal control point ya. Titik ke kontrol dari halalan gitu ya. Jadi setiap proses tuh misalnya bakso gitu ya. Bakso nanti titik kontrol kehalalannya yang perlu dipastikan itu misalnya mulai dari raw materialnya, mulai dari bahan bakunya. Kemudian misalnya pengolahan gitu ya. Atau misalnya ada pemberian warna tertentu, misalnya kalau pada produk-produk yang lain. Jadi masing-masing produk kan kemarin ada titik kritisnya masing-masing yang harus dipastikan. Kita udah singgung sebelumnya terkait dengan titik kritis kehalalan ya, yang menjadi poin penting untuk dipastikan. Nah, hari ini ya kita akan menyinggung suatu topik yang merupakan topik penting ya dalam analisis pengembangan produk halal ini, yang tidak kalah penting juga. Kita akan melihat beberapa metode analisis yang sudah established digunakan lah ya untuk analisis derivat babi. Derivat babi itu berbagai macam, yang sering dianalisis itu adalah lemaknya ya, daging, gelatin, insulin. Nah, itu yang sering ya. Tapi derivat babi itu sangat banyak sekali sebagaimana yang sebelumnya sudah kita lihat ya dari satu gambar hewan babi, semua bagiannya itu bisa dimanfaatkan gitu ya. Tapi yang sering digunakan ataupun yang dianalisis adalah yang tadi itu lemak, daging, gelatin ya, insulin dan lain. Nah, untuk apa analisis derivat babi ini? Untuk autentikasi kehalalan produk-produk farmaseutik dan makanan. Nah, sebelum lanjut, metode apa saja yang sudah pernah digunakan ya untuk menganalisis apa gitu ya, menganalisis lemak, metode apa? Lemak babi. Menganalisis gelatin, menganalisis daging. Metode apa saja sih yang bisa digunakan? Misalnya, mungkin kalau kalian selama ini udah sering dengan menganalisis kadar obat, gitu kan ya, sering ya, menganalisis obat tradisional, menganalisis apa lagi, makanan, minuman, menganalisis ya sediaan-sediaan farmasi lah ya, baik itu padat, semi padat, cair dan sebagainya udah sering. Kalian sudah kenal lah dengan spektrofotometri UV vis, kenal. Sudah kenal dengan AAS, sudah kenal dengan HPLC atau KCKT, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira gimana dengan analisis derivat babi ini? Pakai apa ini? Nah, itu ya. Nanti akan saya tanyakan kepada kalian. Mungkin sudah searching singkat, tadi sudah saya informasikan.
Ada saya beri waktu lebih dari 15 menit tadi untuk searching-searching ria ya. Oke, yang pertama mungkin saya akan bertanya dulu nih. Atau sebelumnya secara umum dulu, siapa yang mau coba gitu, sebelum ditunjuk ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan autentikasi kehalalan produk? Nah itu dulu deh, autentikasi itu apa ya? Silakan, ada nggak yang berinisiatif? Karena nilai aktivitas juga dari nilai keaktifan, inisiatif ya. Kalau ditunjuk beda lagi nanti. Apa ya? Autentikasi. Secara istilah saja lah dulu. Apa itu autentikasi? Udah pernah dengar nggak sebelumnya istilah ini? William sudah pernah dengar? Sudah, Pak. Sudah. Barusan atau sudah lama? Biasa sih pernah dengar itu, Pak, sekilas-sekilas. Oh, autentikasi. Autentik. Wah, autentik sering nggak ya? Autentikasi. Nah, apa kira-kira ya artinya ya? Izin menjawab, Pak. Kalau autentikasi itu seperti kayak proses kita membuktikan suatu tindakan kayak pembuktian gitu atau validasi suatu identitas gitu, Pak. Oh, pembuktian gitu ya. Jadi ada suatu proses pembuktian, validasi untuk melihat identitas apapun lah itu, gitu kan ya. Identitas apa, membuktikan apa, gitu kan ya. Maka dalam hal ini apa yang ingin dibuktikan? Identitas apa yang ingin digali, William? Ingin membuktikan adanya derivat babi, turunan-turunan babi seperti itu, Pak. Oke. Nah, di sini kaitannya dengan kehalalan produk tadi ya. Kembali lagi ke situ ya. Nah, produk-produk apa nih yang menjadi sorotan? Nah, dalam hal ini produk-produk farmaseutik dan makanan. Oke ya. Seberapa penting autentikasi produk-produk farmaseutik dan makanan ini dilakukan atau dikembangkan? Kira-kira menurut Fikri? Untuk seberapa penting itu Pak, dia tuh sangat penting karena kalau untuk di negara kita tuh kan mayoritasnya kan Muslim, yang mana tuh hal-hal yang kayak gitu tuh dilarang dan diharamkan gitu Pak. Jadi kalau misalnya ya seberapa penting itu sangat tinggi Pak. Penting ya. Kembali lagi kepada yang melatar belakangi isu halal yang kemarin. Ya, banyak mayoritas Muslim, kemudian belum lagi peluang bisnis, peluang usaha, pelaku usaha memperhatikan isu tersebut ya tentunya ingin bersaing juga dalam hal isu kehalalan itu ya. Ya selain itu ya banyak hal-hal yang kepentingan lain ya untuk menjamin konsumen ya terkait dengan kehalalan produk. Maka penting sekali nih autentifikasi dan ada hubungannya juga nanti dengan ketika fatwa itu keluar ya, sertifikasi halal itu keluar. Halal atau tidak, tentunya ada suatu proses analisis kan gitu ya. Diautentikasi dulu oleh yang ahli dalam bidang analisis kehalalan ini gitu. Ada analisnya ya, ada ilmuannya. Karena kan sertifikasi itu tentunya melibatkan berbagai pihak kemarin. Fatwa MUI sebagai dasar standar kehalalan ya, didukung oleh hasil audit dari auditor ya, dan juga tentunya ada penelitian di laboratorium ya. Nah, kemudian pertanyaan lanjut sebelum kita mulai ke materi. Ini kan produk-produk farmaseutik dan makanan ya. Makanan udah tahu lah ya. Kalau produk-produk farmaseutik nih seperti apa ya produk-produknya nih, Ramidia nih? Produk farmaseutik itu apa ya? Izin Pak. Ya. Berarti maksudnya obat-obatan atau farmaseutik yang mengandung turunan babi gitu Kak, Pak? Ya, yang dimaksud dengan produk farmaseutik itu sendiri gitu kan. Jadi kan yang ingin diautentikasi, yang ingin dibuktikan ada nggak derivat babi atau tidak itu kan pada produk-produk
makanan dan farmasetik gitu ya. Nah, kalau produk farmasetik itu apa ya artinya? Oh, mungkin kalau menurut saya adalah produk-produk yang dimana ada kemungkinan kayak menggunakan enzim-enzim dari turunan babinya atau ada dari bahannya misalnya kayak penggunaan dari kapsul obatnya itu tersendiri yang dari bahan gelatinnya mungkin lebih ke arah sananya, Pak. Yang lain ada ingin menambahkan apa itu produk farmasetik? Mencoba menjawab, Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya produk-produk farmasetik itu seperti tadi obat-obatan dan juga seperti kosmetik ataupun suplemen-suplemen makanan seperti itu, Pak. Oke ya. Lanjut ya, pertanyaan yang terakhir. Metode analisis apa saja yang bisa digunakan untuk menganalisis derivat babi ini? Silakan. Ada nggak yang udah searching? Yuk, yang belum berbicara pada pagi hari ini, silakan. Atau yang udah juga boleh. Izin, Pak. Ya, silakan. Untuk metodenya di sini saya dapat lemak babi itu pakai kromatografi gas sama spektro infrared, Pak. Oke. Kromatografi gas dan spektro inframerah ya. Ada lagi yang lain? Metode ELISA, Pak. ELISA, oke, ELISA ya. Ada lagi? Metode PCR, Pak, biasa lewat DNA-nya. PCR, oke, DNA ya. Oke, apa lagi kira-kira? Masih banyak sekali yang lain. Isi Pak, di sini Ya. ada juga pork detection kit. Oh, ada pork detection kit. Jadi kayak ada kit gitu ya. Nah, kalau kita mau tes COVID, kan salah satunya ada swab PCR. Tapi ada juga yang pakai kit, kayak antigen gitu ya. Simple kan, tinggal dicolok, mudah gitu ya, cepat. Nah, oke, ada kit juga ternyata ya. Pork atau porcine detection kit. Nah, ada apa lagi? Kalau pakai NMR, Pak. NMR. Ada dapat jurnalnya, Hendrawan? Contoh NMR? Ada, Pak. Barusan saya dapat jurnalnya. Untuk apa? Dari Journal of Islamic Studies Humanities. Ya. Itu dia pakai proton nuklear magnetic resonance, Pak. Untuk menganalisis apa itu mereka? Ini di salah satu hasilnya yang dilakukan oleh Fang dan kawan-kawan telah melaksanakan penelitian autentikasi 10 minyak nabati dari minyak-minyak tersebut yang juga dengan memanaskannya dengan jaringan lemak babi dengan menggunakan proton nuklear magnetic resonance, Pak. Terus Oke, berarti di laporannya dia berhasil mendeteksi sekitar 5% lemak babi di dalam produk minyak tersebut, Pak, dengan menggunakan metode NMR tersebut. NMR, oke. Iya, Pak. Ya, kalau menurut Rizky Kurnia, ada lagi? Ada nggak ketemu? Belum, Rizky? Yang PCR tadi, Pak. Oh, yang PCR tadi ya, oke. Ada yang belum tadi? Belum berpendapat? Oh ya, William, tolong dikirimkan ke WA urutan yang kemarin 1-7 ya. Ya, silakan boleh dikirimkan sambil dikirimkan. Nanti itu saya singgung di tengah nanti. Baik, Pak. Oke, ya. Oke, terima kasih ya atas searching singkatnya. Jadi setidaknya seperti itu ya. Jadi di sini kita mengaplikasikan ya metode-metode analisis untuk kepentingan autentikasi ya produk halal gitu ya. Mungkin kalau sebelumnya sudah diaplikasikan metode analisis untuk obat-obat ya di Anfar padat kosmetik ya ataupun
cair, semi padat, ya, metode instrumentasi yang kalian sudah pelajari. Nah, ini kita akan melihat bagaimana aplikasinya dalam analisis dan pengembangan produk halal gitu. Coba saya akan share screen ya. Oke, sudah jelas ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, ini ya materi kita ini. Kita lanjut ya. Analisis derivat babi ya dengan berbagai macam derivatnya yang sering nih ya. Lemak, daging, gelatin ya. Untuk autentikasi kehalalan produk-produk farmaseutik dan makanan ya. Oke. Tadi kita udah berdiskusi singkat ya, setidaknya gambaran materi kita ya kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu nih. Jadi yang melatar belakangi kan seperti ini ya. Sediaan kosmetik, farmaseutik ya, makanan yang digunakan kan bisa saja mengandung komponen yang tidak halal ya. Mungkin ya mengandung komponen yang tidak halal. Karena kita yakin kemarin harus jelas halal dan haram gitu kan jelas. Namun segala sesuatu yang ada teknologi di dalamnya dan sebagainya, maka kan menjadi syubhat. Maka untuk memastikannya kita harus pastikan dia dengan menganalisis dan dapat sertifikat halal kan gitu. Walaupun yang tidak ada sertifikat halal belum tentu halal ataupun belum tentu haram. Makanya dia kena ke syubhat ya. Maka di sini masih mungkin mengandung komponen yang tidak halal ya, di mana bisa jadi mengandung dari babi ataupun derivatnya yang berbagai macam itu ya. Misalnya dari lemak. Dari lemak babi ini sering juga yang digunakan ya dalam produk-produk farmaseutik, kosmetik, makanan ya. Untuk berbagai macam kepentingannya itu. Nah, seperti bagaimana contoh ataupun gambar yang ada di sini ya. Kemudian apalagi gelatin. Banyak juga ini gelatin bisa digunakan, salah satunya untuk kapsul ya, dan juga untuk kepentingan es krim, makanan, minuman yang lain ya. Kemudian apalagi insulin juga bisa ya. Nah, dari pankreasnya ya insulin, misalnya untuk terapi diabetes dan sebagainya, maka bisa juga nih. Ataupun dari berbagai macam turunan yang lain. Nah, hal ini kan tentunya tidak diperbolehkan ya untuk umat Islam yang punya keyakinan itu ya. Dan sebenarnya juga bagi yang non-Muslim juga, sebagaimana yang kemarin disampaikan, mereka mencari produk-produk yang berlogo halal itu bukan karena mengikuti syariat Islam itu tadi. Ya, karena mereka punya keyakinan tentunya yang berbeda. Tapi mereka punya keyakinan, yakin bahwa produk-produk yang memiliki sertifikasi halal itu menurut mereka adalah makanan yang memiliki kualitas tingkat tinggi gitu. Tidak hanya punya izin BPOM, izin edar ya untuk obat kosmetik ataupun bahkan makanan punya izin Dinkes dan sebagainya. Tapi juga ketika makanan itu punya sertifikasi halal, maka itu seperti legalitas tambahan yang penting bagi mereka. Sehingga mereka katakan makanan yang punya kualitas tingkat tinggi seperti itu ya bagi yang non muslim, sehingga mereka melirik juga makanan-makanan yang halal itu tadi ya bagi mereka sangat sehat dan baik gitu ya, halal thayyib lah seperti itu. Nah, karena ini potensi ya yang tidak dibolehkan secara syariat ataupun haram, maka di sini yang menjadi latar belakang peneliti-peneliti untuk mengembangkan suatu metode yang perlu dilirik gitu ya. Nah, perlu pengetahuan metode analisis untuk mengidentifikasi dan mengkuantifikasi komponen non halal tersebut ya dalam produk-produk farmaseutik, makanan, kosmetik gitu ya. Kemudian nah, di sini ya karena suatu perkembangan teknologi ya, proses makanan segala macam ya berkembang lah ya. Nah, maka bisa jadi ini produsen itu menggunakan derivat babi, bisa jadi tidak semua ya tentunya. Kalau mereka itu jujur ya mereka akan tampilkan bahwa makanan ini mengandung produk babi, biasa ada keterangan seperti itu termasuk di supermarket dan sebagainya. Namun kan kita di sini penting untuk menjamin tadi sertifikasi halal ya.
apakah mengandung babi atau tidak. Bisa jadi kan diklaim tidak misalnya, tapi dipastikan ulang kan ya, harus diautentikasi dulu apakah benar yang diklaim oleh produsen itu tidak mengandung, maka ada yang mengauditnya itu tadi ya. Nah, bisa dalam jumlah banyak, bisa dalam jumlah sedikit derivat yang ada di dalam makanan, kosmetik, ataupun obat itu. Bisa banyak atau bisa sedikit jumlahnya. Nah, kadang produsen itu menggunakan derivat babi itu ternyata dengan alasan ekonomi juga. Ternyata kalau derivat babi itu dikatakan berdasarkan referensi itu lebih murah gitu. Mengurangi biaya produksi kan, salah satunya. Nah, kalau dari sisi pengembangan metode analisis ya, derivat babi kalau jumlahnya banyak tidak masalah. Kalau banyak mungkin mudah kita mau deteksi. Kalau banyak, oh jelas gitu kan ya. Mungkin dari segi bau, warna, rasa bisa jadi ketahuan ya. Dan dari segi metode kalau jumlahnya banyak tentunya mudah untuk dideteksi. Namanya juga banyak di situ. Tapi yang jadi masalah kalau dia sekelumit kan, jumlahnya sedikit sekali, gitu ya. Maka perlu satu metode analisis yang peka. Nah, di sini masalahnya. Kalau jumlahnya sedikit, gimana? Sementara kalau ada suatu derivat babi, walaupun sedikit, itu sudah tidak halal namanya. Nah, sementara untuk menganalisis yang jumlahnya sedikit itu tadi, sekelumit perlu analisis yang peka untuk mendeteksinya. Nah, di sini tantangannya, gitu kan ya. Maka disitulah ada pengembangan metode analisis. Nah, gitu ya. Nah, karena apa? Ini ada konsep halal itu ada 3 zero ya, ada 3 nol ya. Zero limit, jadi kadarnya 0, nggak boleh ada sedikit pun kan. Kemudian zero defect, jadi bahayanya 0, dan juga zero risk, jadi resikonya 0. Nah, itu menurut referensi ya. Oleh karena itu ini juga menarik ya untuk dikembangkan di bidang analisis halal itu, metode analisis yang menawarkan kepekaan atau sensitivitas yang tinggi. Nah, di sini kata kuncinya. Intinya metodenya itu harus peka dan sensitif ya, peka atau sensitif yang tinggi. Tuh. Nah, pertanyaannya seperti ini. Metode analisis untuk determinasi lemak, gelatin, ataupun apapun itulah turunan babi, dengan metode fisika, kimia, ataupun bahkan biologi molekuler. Nah, metode apa gitu kan ya? Bagaimana gitu metodenya? Nah, maka sebelumnya ya, untuk analisis derivat babi itu setidaknya ada 3 pendekatan. Nah, ini kan teoritisnya dulu kita sebelum ke contoh-contoh aplikasi metode yang digunakan ya. Apa saja pendekatan itu untuk mendeteksi dan mengkuantifikasi turunan babi dalam produk-produk itu tadi ya? Maka ada suatu pendekatan perbandingan ya, rasio. Nah, antara beberapa kandungan kimia, kemudian mengasumsikan bahwa rasio ini adalah tetap. Jadi ada perbandingan kandungan kimia ya, asumsinya kan tetap. Nah, ketika ada penambahan apapun dalam produk tersebut ya, maka tentunya kan rasionya akan berubah, gitu ya logikanya ya. Sehingga ada sesuatu yang aneh, yang anomali, yang berubah dari komposisi asal kimiawinya tersebut. Karena adanya penambahan tertentu. Karena tadi kalau kandungannya 1:1 misalnya. Ketika ada sesuatu hal yang lain, ya tentunya kan akan terjadi perubahan tadi ya. Rasionya akan berubah yang ada dalam komposisi kimianya itu tadi. Nah, ini adalah pendekatan perbandingan atau rasio. Nah, kalau yang kedua itu ada marker, ada penanda. Mungkin ini sering di farmasi ada penanda ya, untuk KLT ada penanda gitu kan. Untuk membandingkan markernya itu kira-kira dia mengandung senyawa apa nih dalam tanaman tertentu kan gitu ya, ada senyawa marker. Dalam produk makanan, obat juga demikian ya. Jadi mencari marker atau penanda. Apa itu penandanya? Bisa kandungan kimia tertentu, bisa komponen morfologi, atau bahkan DNA, gitu kan? Nah, yang mampu membuktikan adanya turunan babi dalam sediaan farmasetik ataupun makanan. Nah, kemudian yang ketiga, analisis fisika, kimia, ataupun dan biologi molekuler ya. Berbagai instrumen yang bisa digunakan. Nah, ini adalah salah satunya
spektrofotometer, dan kromatografi contohnya ya untuk analisis komponen non halal. Jadi pendekatannya adalah analisis fisika, kimia, dan biologi molekuler. Nah, kemudian tentunya ya secara fisika kimia ini digunakanlah metode tersebut ya untuk mendeteksi ya ada atau tidaknya kan, mengkuantifikasi berapa jumlahnya gitu kan. Dari derivat babi itu berdasarkan perbedaan sifat dan komposisinya ya. Nah, ada perbedaan sifat baik itu fisika, kimia, dan komposisinya yang baik itu minor, mayor yang terdapat dalam produk tersebut ya. Nah, kemudian itulah ketiga pendekatan dalam menganalisisnya ya. Nah, ini adalah metode yang ideal. Jadi idealnya metode analisis itu kan yang dikembangkan harus memenuhi syarat-syarat ini. Cepat, akurat, reproducible, mudah, kemudian murah. Itu idealnya kan ya. Nah, jadi metode analisis yang telah dikembangkan untuk analisis turunan babi itu, nah ini metodenya bisa untuk bahan dasar, jadi raw materials, ataupun sediaan farmaseutiknya, ataupun produknya. Jadi bisa bahan baku, bisa produk ya. Nah ini metode yang bisa digunakan adalah ini. Mungkin tadi sudah ada beberapa yang disebutkan ya. Ada FTIR, ada kromatografi. Kemudian yang tadi yang belum adalah DSC ya, differential scanning colorimetry. Ada juga electronic nose ya, pembau elektronik. Ada juga yang mendasarkan pada DNA, PCR dan sebagainya ya, dan juga tadi ada yang disebut ELISA ya. Nah, kemudian apapun sebenarnya metode yang dikembangkan untuk mendeteksi itu ya, tentunya setidaknya harus bersifat seperti ini. Ada spesifik, sensitif, akurat, presisi, rigid, praktis, dan murah. Nah, ini beberapa penjelasan dari masing-masing ya. Kalau peka atau sensitif itu gimana artinya ya. Nah, dia dapat digunakan untuk menetapkan kadar dalam konsentrasi yang kecil, jadi peka. Jadi yang kecil pun dia bisa sensitif gitu ya, bisa terdeteksi. Nah, kayak gitu. Kemudian teliti. Nah, kalau teliti, jadi analisisnya itu hasilnya bisa sama atau hampir sama dalam seri pengukuran yang homogen ya, jadi presisi, tepat, akurat ya. Tentunya kadarnya dekat dengan kadar yang sebenarnya, dibandingkan antara kadar hasil pengukuran dengan sebenarnya itu dekat, makin akurat ya, walaupun tidak 100% recovery-nya, tapi ada rentang toleransi persentase persen recovery-nya gitu ya. Jadi makin dekat, makin tepat. Selektif. Nah, tadi antara sensitif ya. Kalau tadi sensitif, peka, itu kalau kadar kecil dia mampu ya. Sensitif, peka. Beda lagi dengan selektif. Kalau selektif itu analisis derivat babi, metode itu tidak berpengaruh banyak ya dengan adanya senyawa lain. Jadi dia selektif, bisa memilah dan memilih. Nah, dari pengganggu-pengganggu, dari pengotor, dari matrik, ya, dari hasil degradasi. Jadi dia selektif mendeteksi ataupun menarget analitnya itu tadi. Ya, itu. Kemudian rigid, tahan ya. Jadi metode analisisnya itu tidak terpengaruh oleh reagen, oleh lingkungan. Praktis, tentunya mudah dikerjakan ya. Cepat, tidak lama waktunya. Kemudian singkat. Nah, ini singkat ini penting juga karena semakin banyak tahapan maka kesalahan juga makin besar. Kemudian tentunya murah. Jadi kalau ada syarat 1-6 tadi itu ditawarkan bisa memenuhi ya, ada 2 metode bisa memenuhi syarat 1-6 tadi, maka pilih yang lebih murah gitu ya. Kalau syarat semuanya terpenuhi sama, maka pertimbangan terakhir baru murah. Jadi bukan hanya sekedar murahnya dulu yang paling awal ya, tapi ada 6 syarat di atas tadi, baru terakhir mana yang murah gitu kan. Nah, ini sekilas info saja, sekilas info ya. Mungkin ini informasi yang baru juga ya. Ada istilah chemometrik. Nah, jadi chemometrik itu salah satu ilmu juga ya di sini. Nah,
Jadi kalau kita lihat itu kan biasanya kalau untuk data-data dari analisis derivat babi itu kan dengan berbagai macam metode. Nah, itu bisa menggunakan suatu perangkat tertentu. Karena biasanya analisis ataupun hasil dari alat-alat tersebut ya, hasil dari analisis itu biasanya datanya sangat kompleks, data kimianya. Sehingga kita perlu menggunakan suatu teknik pengolahan data ya agar lebih mudah pengolahan data kimianya tersebut. Nah, itulah chemometric salah satunya. Nah, dengan definisinya macam-macam nih. Dia intinya mengaplikasikan dari konsep matematika dan statistik. Tentunya kepentingannya untuk mengolah data-data kimia tadi. Jadi digunakan untuk kepentingan analisis kimia tadi ya. Jadi dia suatu alat bantu. Nah, gitu. Kemudian biasanya yang banyak digunakan itu kan adalah ada data multivariat. Nah, data multivariat itu artinya ya data-data itu sangat kompleks sekali. Jadi misalnya ada di spektroskopi IR ya, ada kisaran frekuensi yang lebar ya pada rentang 4.400 untuk mengukur absorbansi misalnya. Nah, kemudian tentunya variabel di sini kan jadi sangat banyak. Nah, itu salah satunya kegunaannya chemometric untuk membantu mengolah data-data multivariat. Sehingga yang banyak tadi data-data variabelnya bisa dibantu untuk diolah. Nanti kita coba lihat bagaimana hasilnya ya. Kemudian juga tentunya yang kedua, pengelompokan. Jadi dengan bantuan tadi, jadi bisa digunakan untuk mengelompokkan lemak babi ataupun dengan berbagai minyak atau lemak makanan ya, berdasarkan spektra IR-nya. Nah, jadi dia bisa membantu mengelompokkan. Nah, dengan berbagai macam jenisnya itu tadi. Jadi kalau chemometric intinya suatu alat bantu ya yang menggabungkan antara ilmu matematika dan statistik. Jadi ada suatu metode analisis lah seperti itu, software ya. Nah, kemudian chemometric itu juga dimungkinkan ya untuk analisis secara simultan. Jadi ada komponen yang berbeda dalam satu sampel, ya bisa dianalisis secara simultan gitu. Jadi cepat, ya membantu. Salah satunya tadi untuk pengelompokan ya, bisa untuk mengelompokkan. Kemudian bisa juga untuk analisis kuantitatif ya. Nah, multivariat bisa dibantu gitu dengan chemometric tadi. Jadi itu sekilas info ya, ada suatu yang namanya chemometric. Nah, oke, ini adalah contoh alat-alat di laboratorium, instrumen-instrumen ya yang bisa digunakan. Ada PCR ya, ada elektroforesis, GCMS dan sebagainya ya. Kemudian ada juga analisisnya itu dengan teknik biologi molekuler. Nah, ini yang sering kalian sudah kenal mungkin PCR zaman sekarang ini ya, COVID ya. Teknik biologi molekuler PCR juga bisa untuk mendeteksi DNA dari babi itu tadi. ELISA juga ya. Immunoassay ya. Kemudian ada lagi spektroskopi, bisa FTIR salah satunya. Nah, ataupun ada juga rapid test kit ribos ya. Jadi ada kitnya untuk mengetes gula ribosnya ya. Kemudian ada lagi teknologi IN atau INOS ya, electronic nose. Jadi pembau elektronik. Jadi dia cium gitu. Mungkin mencium bau ataupun apa tapi elektronik bukan dengan hidung kita gitu ya. Itu lebih sensitif kan. Kemudian kalorimetri. Nah, kalorimetri itu yang DSC tadi, differential scanning. Jadi kalorimetri. Jadi ada suatu warna yang dideteksi. Nah, kemudian ada kromatografi dengan berbagai macam jenisnya, KCKT, ya, GCMS, dan GC yang ditandem dengan yang lain-lain ya. Nah, GCMS dan seterusnya. Banyak bisa dikombinasikan GC-nya itu dengan perangkat yang lain. Nah, dan seterusnya ada juga biopotensial telemetri ya seperti ini. ECG, EMG, EEG, dan seterusnya. Bahkan di universitas di Malaysia mereka juga membuat test kit rapid untuk porsin tadi. Nah, jadi bisa jadi ini suatu penemuan. Waktu COVID kan kemarin juga banyak kampus-kampus
berlomba-lomba menentukan rapid test ya untuk COVID misalnya. Kayak kemarin dari UGM, ada yang pakai melepaskan udara ya, ditiupkan gitu kan, kemudian dia akan mendeteksi dengan cepat. Nah, kemudian di kampus-kampus lain juga banyak menemukan metode-metode. Nah, itu kan artinya ketika ada suatu problem terjadi, maka ada suatu pengembangan metode. Apalagi itu kasus baru, maka metode-metode dikembangkan, mana yang cepat, mana yang efektif, mana yang murah. Macam-macam kan ide-ide orang waktu COVID banyak kita lihat, bisa kita lihat seperti itulah ya kurang lebihnya. Demikian juga dengan analisis halal haram ini. Kemudian, ini contoh ya. Ini contoh, nah di universitas di Malaysia, Sabah ini ya. Jadi mereka punya lab yang melayani analisis halal, baik itu DNA analisis, ya, alkohol analisis, microbiological analisis, termasuk juga analisis proximat ya. Ini contoh menganalisis makanan dan nutrisi ya. Jadi di sini untuk menganalisis asam nukleat. Nah, dengan apa dia menganalisisnya? Dengan MS ya. Nah, ini materialnya bisa dari raw meat-nya ataupun semi proses produknya. Jadi ada semi jadi ya, ada juga dari bahan bakunya yang menjadi material di tes. Karena itu kan adalah HCP-nya tadi, titik poinnya. Bahan bakunya apa gitu kan? Kemudian proses semi produknya apa, bahkan sampai produknya nanti bisa dicek ya. Kemudian apa yang ingin dites nih ya, pengukurannya bagaimana? Nah, di sini dia deteksi DNA porsin ya melalui apa, real time PCR. Nah, dengan pakai real time PCR, bagaimana standarnya? Dia ekstraksi DNA, kemudian ada deteksi dari DNA porsinnya ya. Nah, jadi dia ada kitnya seperti itu yang digunakan. Ada real time PCR kit dan seterusnya. Jadi ini adalah contoh, ada material yang digunakan, ada metode yang digunakan, dan ada metode standar ataupun tekniknya gitu kan. Di lab tentunya mereka sudah mengikuti standar yang ditetapkan dan terakreditasi seperti itu. Contoh ya. Nah, ini adalah contoh lain dibuat dalam tabel. Mungkin kalian tadi yang di awal menyebutkan contoh beberapa. Nah, kalau ini bisa dibuat dalam tabel contoh seperti ini. Contoh ya, metode analisis untuk autentikasi produk halal. Nah, misalnya targetnya ada DNA atau RNA. Sampelnya bisa dari beef ya, bisa dari gelatin, dari meat, daging, kapsul dan sebagainya. Analisis metodenya bisa PCR ya, real time PCR. Ini referensinya yang dilakukan oleh peneliti-peneliti. Ini contoh. Jadi bisa jadi seperti ini. Nah, kemudian apalagi protein, asam amino. Nah, dari berbagai macam sampel, ya, beef dan sebagainya, metodenya bisa HPLC, tandem MS ya. Kemudian ini referensi ataupun penelitinya. Lipid yang ingin dideteksi ya. Ini sampelnya. Nah, analisis metodenya tadi yang seperti disampaikan ya. NMR. Nah, NMR juga ada ini, NMR, HPLC. Ya, kalau beef itu dan pork meatballs ya, ada FTIR. Nah, ini referensinya. Alkohol ya. Jadi alkohol misalnya dari sumber kedelai, nah, bisa GC MS ya, karena alkohol itu kan mudah menguap ya, jadi bisa pakai GC MS. Kemudian volatile compound ya, dari beef, pork, saus misalnya ya, dan sebagainya. Nah, itu bisa GC ya, GC MS ya, ataupun electronic nose. Nah, jadi yang mudah-mudah menguap itu bisa pakai GC, bisa electronic nose ya, dan seterusnya. Itu contoh ya. Jadi itu adalah contoh metode analisis yang bisa digunakan. Dan ini silakan nih, materi ini bisa menjadi gambaran nanti untuk saya menjelaskan ada project nanti, project yang saya minta tadi untuk dikirimkan nomor urut 1 sampai 7 ya. Kemudian ini juga ya sama metode analisis yang potensial untuk autentikasi produk halal ya.
ada metodenya di sini contoh ya, ada sensitivitasnya. Kalau kita lihat rata-rata sensitivitasnya tinggi-tinggi ya. Nah, kemudian ada waktu analisisnya, kemudian ada validasinya ya. Nah, ini adalah beberapa contoh yang potensial. Ada IR ya, ada real time PCR, ada ELISA, ada LIC NMR ya. Biasanya rata-rata ditandem dengan alat yang lain ya. Ada FTIR dan sebagainya. Kemudian, nah kalau kita lihat, tentunya dalam melakukan analisis ini ada seorang analis ya, analis produk halal. Nah, kalau dalam sertifikasi halal, ini analis produk halal itu orang yang punya kemampuan melakukan analisis produk halal. Tentunya bisa secara kimiawi, biologi, fisik, dan ini punya syarat-syarat juga gitu untuk menjadi seorang analis produk halal. Apa syaratnya? Nah, tidak hanya dia punya ilmu pengetahuan ya, tapi dia punya sertifikat kompetensi. Jadi ternyata untuk analis itu mereka harus punya sertifikat kompetensi sebagai seorang analis, kemudian tentunya punya keterampilan mengoperasikan alat-alat yang digunakan, baik itu PCR, GCMS, spektro ya, kromatografi dan sebagainya. Dan tugasnya apa? Menganalisis produk halal tentunya untuk nanti dapat sertifikat halal. Oleh karena itu seorang analis ini benar-benar yang punya kompetensi dan punya wewenang. Tidak hanya punya kompetensi, tapi juga punya kewenangan gitu ya. Dibuktikan dengan ada sertifikat kompetensi, ya. Kemudian kedudukannya di mana? Di lab tersertifikasi. Nah, labnya pun harus tersertifikasi gitu. Tentunya juga ada perjanjian kerjasama dengan LPH. Jadi itu analisnya. Jadi tidak sembarangan ya yang bisa menganalisis produk halal. Jadi ada ketentuan ataupun persyaratan itu. Nah, ini sebagai tambahan info saja ya, karena sekarang di eranya industri halal kan. Jadi ini beberapa kegiatan yang bisa dilakukan untuk mendukung berkembangnya industri halal. Itu ada promosi dan edukasi salah satunya. Ada 3 paling tidak yang bisa dilakukan, yaitu kalau pertama bisa menggalakkan riset dengan tema-tema terkait dengan ini. Nah, ini menjadi salah satu isu. Oleh karena itu kalian yang berminat di bidang analisis ya bisa menjadi isu yang bisa diangkat juga gitu untuk diteliti gitu ya, karena ini juga digalakkan nih di seluruh dunia ya, menggalakkan riset terkait dengan industri halal. Metode apa yang digunakan kan macam-macam tadi. Bisa PCR, bisa IR segala macam ya. Macam-macam yang bisa digunakan. Kalaupun kita di sini tidak ada alat, kita bisa menggunakan alat di luar gitu ya, ataupun mengirim sampel dan sebagainya. Jadi salah satu bidang yang menarik juga untuk diteliti, dan sementara belum ada yang ke sini karena mata kuliah yang masih baru ya. Kemudian apalagi nih? Nah, dari riset itu tentunya nanti bisa berbagai hal yang bisa didapatkan ya. Material halal bisa dikembangkan, tentu juga metode teknik analisis ini juga bisa dikembangkan. FTIR, PCR, spektro dan sebagainya ya. Tentunya juga di bidang manajemen juga penting ya. Nah, misalnya strategi pemasaran, promosi produk halal dan sebagainya lah seperti itu. Jadi ini harus terintegrasi dengan berbagai sistem ya, sehingga memang industri halal ini bisa dicapai lah seperti itu. Yang kedua, apalagi memilih mengkonsumsi perlu menjadi bagian dari kurikulum pendidikan di semua level pendidikan. Nah, mungkin kalau kita di Untan nih salah satunya sudah ada mata kuliah ini ya, berarti kan sudah masuk dalam kurikulum pendidikan. Nah, sudah masuk ya. Namun perlu juga ini bahkan dari tingkat yang bawah, misalnya ada mengenalkan logo halal dari siswa tingkat SD dan sebagainya ya. Nah, ini intinya terintegrasi dalam kurikulum, kita sudah ambil bagian di situ ya. Kemudian yang ketiga apa? Produsen menjadi aktor penting juga gitu dari mata rantai kehalalan itu. Maka sebagai aktor pentingnya, maka dia perlu punya pengetahuan dan keterampilan tentang itu. Jadi harus bisa mengenalkan, mengedukasi, mengkonsumsi ya, termasuk jasa. Jadi produk-produk mereka juga harus ibaratnya aware lah dengan ini ya. Karena banyak sekali. Jadi semua elemen harus terlibat dalam isu kehalalan ini gitu. Nah, oke, kita akan lihat sedikit tentang prosedur analisis halal ya. Sampai di sini suara saya masih terdengar jelas ya? Masih, Pak.
Masih, Pak. Masih. Ya. Ini ada sedikit prosedur analisis halal sebelum nanti kita lihat bagaimana contoh metodenya di jurnal-jurnal. Nah, ini udah pernah disampaikan sebelumnya, banyak logo-logo halal ya, kalau yang Indonesia tentunya yang di tengah ini, dan ada Malaysia, ada Singapura, dan juga Brunei, dan Thailand ya, beda-beda logonya, tapi rata-rata ada halalnya di tengah ya, itu keterangannya. Itu logo yang resmi masing-masing negara beda-beda. Kemudian ini sedikit sekilas ya prosedur sertifikasi produk halal sebelumnya di pendahuluan pun sebenarnya sudah ada disinggung ya. Yang pertama tentunya di sini ada aplikasi ya. Jadi ada aplikan. Jadi artinya orang request untuk minta sertifikat halal ke BPJPH. Jadi ada permintaan. Kemudian setelah ada permintaan, ada verifikasi. Tentunya BPJPH tadi akan ngecek bagaimana dokumen dari permintaan itu. Dicek dulu secara administrasi, dokumen, ada surat pernyataan, segala macam dulu itu kan. Baru ada determinasi oleh LPH. Nah ini perpanjangan tangan BPJPH itu kan ada LPH. Jadi tentunya akan ditindak lanjut lah seperti itu oleh LPH. Tentunya selanjutnya ada inspeksi, ada pengujian dari LPH itu, atau dites juga produk-produknya ya, diaudit. Kemudian juga tentunya ada mempertimbangkan fatwa MUI terkait dengan halal, ada pleno ya. Kemudian barulah terbit sertifikat halal kalau memang itu layak dan terbukti tidak ada babi derivatnya ataupun material-material lain yang haram, tidak hanya babi ya. Nah, kemudian terbitlah dia sertifikat halal ya. Berdasarkan fatwa MUI terkait dengan kehalalan dan produk, tentunya mempertimbangkan hasil inspeksi, hasil uji, dan seterusnya. Termasuk juga hasil audit dari auditor halal ya. Nah, ini kurang lebih prosedur singkat dari analisis halal. Nanti mungkin kalian akan dapat project gitu ya, dapat project terkait dengan analisis halal. Maka ini adalah prosedur singkat gitu ya. Tentunya pertama hal yang penting ada sampling. Kalau sampling itu penting juga gimana caranya menghandle sampel kan ya. Bagaimana menghandlingnya. Termasuk juga mentransport sampel. Karena belum tentu sampel diambil langsung diukur di tempat. Bisa jadi kita ambil sampel di mana, kita transport kemana karena ingin diuji di satu tempat tertentu yang tidak ada di tempat pengambilan sampel. Jadi ini adalah prosedur penting untuk diperhatikan dalam analisis ya. Karena kalau dari sampelnya tidak tepat, handlingnya tidak tepat, transportnya nggak tepat, maka di sini salah satu kegagalan dalam proses analisis. Seolah-olah negatif, seolah-olah positif, padahal karena ada kesalahan. Yang kedua, ada preparationnya, preparasinya ya, preparasi sampel itu penting juga. Jadi sampel dipreparasi, karena tidak semua sampel bisa langsung diukur. Ada dipreparasi dulu. Kemudian dianalisis. Nah, ini suatu hal yang penting juga, proses analisisnya, metode apa yang digunakan, ya, siapa yang menganalisis, ya, orangnya itu tadi penting juga, ya, agar tidak human error dan sebagainya. Tentunya ada kontrol kualitas. Yang terakhir tentunya ada interpretasi, ya, ada analisis datanya dan interpretasinya. Barulah dilaporkan. Nah, itu kurang lebih prosedur singkat analisis halal, mulai dari sampling sampai pelaporan. Oke ya. Kemudian ini contoh ya, standar di laboratorium halal ada sesuai dengan SNI, ISO atau IEC ini, ya, nomor ini 2017 misalnya, ada berbagai macam sekali standarnya. Banyak ini. Harus dipenuhi standarnya, mulai dari human resource-nya. Bagaimana kualifikasi dari human resource itu, SDM-nya, skill-nya gimana? Nah, kualifikasi. Lab, alat-alat lab, udah dikalibrasi belum? Gimana kualifikasi alatnya? Gimana kestabilan alatnya ya, robustness nih. Nah, metodenya, gimana karakteristiknya? Gimana dokumentasinya, metode. Jadi banyak sekali standarnya, dari SDM-nya, alat lab-nya, metodenya, kemudian reagen. Nah, jadi kalau ditanya apa saja standar dari lab-lab, ternyata lab itu tidak hanya alat ya. Alat itu hanya salah satu saja. Nah, ini reagen. Gimana kualitasnya? Bagaimana? Ada enggak reagen itu punya CRM, Certified Reference Material ya. Ada sertifikat reference materialnya enggak nih? Kemudian lab environment ya, lingkungan ya. Bagaimana humidity-nya, temperaturnya ya.
dan seterusnya. Manajemen lab, dari logistiknya, waktu, banyak sekali. Sampailah dia dikatakan suatu lab yang standar. Nah, tentunya untuk menguji halal ini tadi di lab yang terstandar juga. Jadi banyak sekali standarisasinya ya. Tidak sembarangan seperti itu. Oleh karena itu tadi, jadi makanan yang punya sertifikasi halal itu tingkat tinggi kualitasnya ya, karena selain izin edar, keamanan ya dan sebagainya dijamin. Nah, di sini juga dipastikan dengan berbagai macam standar yang ketat seperti itu. Nah, ini mungkin sekilas mengingatkan kembali, kemarin juga udah pernah ditampilkan terkait dengan material haram ya, berbagai macam nih. Babi adalah salah satunya ya. Selain khamar ya, selain darah, bagian tubuh manusia, kemudian dan lain sebagainya, ini banyak sekali turunan-turunannya dan penggunaannya untuk apa saja ya. Ini adalah material yang haram dan salah satunya adalah babi. Nah, kalau babi banyak sekali nih babi itu sendiri dan derivatnya. Jadi otomatis peluang untuk pengembangan analisis dan pengembangan produk halal ini luas sekali ya. Luas sekali gitu. Babi hanya salah satunya. Belum lagi deteksi alkohol dan sebagainya, ini banyak sekali gitu. Bidang yang bisa dikaji. Nah, babi ini adalah babi dan derivatnya yang menjadi fokus kita pada hari ini ya. Dengan berbagai macam bagiannya. Salah satunya tadi adalah lemak ya, kemudian gelatin ya, kemudian daging ya, dan seterusnya. Di mana masing-masing itu bagaimana cara menganalisisnya dan sebagainya. Maka kita lihat dulu yang sering digunakan ataupun yang sering dianalisis untuk derivat babi. Nanti ada lemak, ada gelatin. Nah, kita lihat dulu derivat babi ya. Jadi makanan atau produk apapun yang prinsip dasarnya kan gini. Apapun itu ya, makanan atau minuman atau produk apapun itu semuanya kan boleh ya, kecuali yang dilarang kan. Nah, maka apapun yang dilarang atau tidak halal itu dilarang secara mutlak bagi umat Islam tuh tidak boleh yang dilarang, kecuali darurat ya. Kalau darurat ini lain lagi ceritanya kan, terkait dengan fikih misalnya di hutan ya, kondisi terpaksa. Nah, tentunya tidak berlebih-lebihan dan tentunya hanya sekedar ingin menghindari kemudaratan yang lebih besar. Kalau kondisi darurat itu ada catatannya ya. Dan yang menentukan darurat pun itu bukan sembarangan kita, ini darurat apa ya? Ada keputusannya kapan darurat atau tidak, tentunya dari ulama seperti itu ya. Nah, tidak berlebih-lebihan dan mencegah kemudaratan yang lebih besar, itu derivat ya. Secara umum dilarang kan gitu yang punya derivat babi, kondisi darurat kecuali. Nah, apa saja gitu ya produk-produk yang tidak halal dari suatu produk makanan, kosmetik, farmasetik, setidaknya itu ada 9 kelompok yang tertuang dalam Al-Quran hadis yang sudah kita ketahui bersama ya. Bangkai sudah jelas, darah baik yang mengalir ataupun beku, derivat dan turunan babi. Nah, ini adalah yang kita bahas hari ini, entah itu daging, lemak, serta produk apapun yang berasal dari babi ya, misalnya dari gelatin, dari tulangnya, kulitnya dan sebagainya. Kemudian yang keempat, ada yang hewan tidak disembelih atas nama Allah ataupun disembelih mengucapkan selain nama Allah ya. Kemudian yang kelima, hewan yang disembelih sehingga mencegah darahnya mengalir keluar. Nah, secara sempurna dari tubuhnya. Kemudian semua jenis yang memabukkan atau intoksikan, ya, alkohol, narkotik, itu juga termasuk yang tidak halal tadi. Hewan karnivora, jadi binatang buas, memakan daging ya, singa, harimau dan sebagainya. Burung, burung juga termasuk yang bertaring, yang ganas, burung hantu, raja wali juga tidak halal ya, dikonsumsi ya. Kemudian hewan darat, nah, ataupun yang hidup di dua alam ini biasanya ada katak ya, termasuk juga reptil. Nah, itu kurang lebih pengelompokannya seperti itu. Namun fokus kita yang kita lihat di sini ada yang nomor 3 dan nomor 6 itu yang banyak ditemukan di pasaran. Ya, sehingga para peneliti ini juga berusaha gitu untuk mengembangkan metode analisis untuk deteksi dan kuantifikasi dari turunan babi dan intoksikan ini, karena ini memang yang paling banyak ditemukan di produk-produk yang ada di pasaran, derivat babi ya, dan semua jenis yang memabukkan ya,
seperti alkohol. Kemudian kalau turunan, nah kalau turunan ini kan semua apapun yang dihasilkan dari babi itu termasuk daging, lemak, gelatin yang dihasilkan dari tulang atau kulit babi, nah itu adalah turunan. Kita definisikan dulu sebelum kita menganalisis kan. Jadi turunan atau derivat babi itu apapun lah itu dari babi, ya daging, biasa pork gitu ya. Jadi kalau ada istilah pork ada porcine ya, ada lemak babi lard ya serta gelatin. Gelatin ini dari tulang atau kulitnya. Nah biasanya ini sering digunakan tadi yang di awal ternyata lebih murah kalau dibandingkan dari sapi misalnya. Nggak tahu nih kenapa bisa begitu ya, lebih murah gitu. Nah sehingga inilah yang menjadi salah satu latar belakang ya, kenapa turunan babi sering digunakan. Untuk apa? Pemalsu. Nah, ada juga sih yang memang betul-betul memproduksi produk babi, tentunya tujuannya bukan untuk konsumen muslim kan, untuk yang mengkonsumsi babi kan gitu. Tapi ada juga produsen-produsen nakal sebagai pemalsu. Dia udah tahu ada perlindungan konsumen terkait dengan keyakinan dan sebagainya ya, tapi yang dikejar hanya keuntungan atau ekonomi, sehingga dia memalsukan tadi dengan alasan biar lebih murah, mengirit biaya produksi, operasional dan sebagainya. Misalnya apa? Daging babi dengan daging sapi itu bisa dicampurkannya gitu. Kemudian lemak babi dicampurkannya dengan minyak yang harganya lebih mahal. Nah, misalnya apa? Ikan kod. Nah, minyak ikan kod kan mahal sekali ya. Dicampurnya dengan minyak babi. Nah, sehingga kan digunakan minyak ikan lebih sedikit, minyak karena udah dicampur ya, sehingga alasannya tentu lagi sekali lagi ekonomi. Gitu. Ada juga yang demikian, dicampur. Nah, ini yang penting ya, bagaimana nanti untuk mendeteksi, misalnya di campuran minyak, ada minyak ikan kod gitu ya. Apakah benar halal atau tidak? Ya, minyak ikan kod kan halal ya. Namun kalau dicampur dengan minyak yang lain, nah disitulah tadi tantangan untuk mendeteksinya. Tuh ya. Jadi ada suatu produk yang dipalsukan, dicampur gitu. Nah, kita lihat dulu satu persatu. Sebelum kita lihat contoh analisisnya, kita lihat dulu terkait dengan lemak babi itu sendiri, lard ya. Ini salah satu yang sering digunakan nih dalam kosmetik, makanan sering nih, termasuk juga untuk pelembab bibir ya, ataupun kosmetik-kosmetik yang lain. Di makanan juga biasa digunakan untuk emulsifier ya dalam makanan. Jadi dia punya sifat seperti ini. Lemak babi itu konsistensinya lembut, semi padat pada suhu 27 derajat dan dia meleleh sempurna. Ya, ini kan sifat fisiknya kan. Nah, kemudian bisa juga dia itu telah diolah lebih lanjut. Nah, lemak babi yang telah diolah lebih lanjut bisa mengandung macam-macam nih tadi. Ada hydrogenated lard dan sebagainya. Bisa diolah lebih lanjut juga ya. Tapi sumbernya kan tetap sama ya. Lemak babi misalnya. Kemudian dalam sediaan farmasetik, lemak babi atau minyak-minyak yang lain bisa juga jadi pelarut gitu. Bisa jadi pelarut nih, misalnya untuk melarutkan obat-obat yang non-polar. Nah, bisa jadi testosteron, estradiol ya. Nah, kemudian juga kemampuannya untuk apa? Media penghantaran obat. Jadi ada delivery system. Kalau mungkin kalian belajar di teknologi ada drug delivery system. Nah, jadi lemak babi, minyak-minyak itu bisa digunakan untuk itu. Kemudian bisa juga sediaan obat yang mengandung steroid, ya, sediaan untuk kulit, suppositoria bisa jadi mengandung lemak babi, karena bisa jadi yang digunakan adalah itu, karena itu titik kritisnya. Bisa jadi digunakan lemak minyak yang lain, tapi bisa jadi kan lemak babi dengan alasan tertentu tadi ya. Nah, di kosmetik digunakan untuk krim, lotion juga sering nih ya. So, sehingga ada ini ya, ada brand ya bahwa ada kosmetik yang halal sekarang ini ya. Bukan berarti yang tidak ada logo halalnya itu haram, ya, tapi kita belum tahu ataupun belum jelas begitu kan. Kita tidak tahu. Mungkin dengan adanya logo tersebut itu menjadi salah satu sisi persaingan bisnis produk kosmetik saja, bahwa dia meyakinkan konsumen ini produk kami sudah sertifikasi halal. Itu kan nilai jual yang lebih tinggi gitu kan. Kemudian
tentunya lemak babi juga dalam kosmetik bisa berfungsi sebagai emulsifier tadi, bisa juga emolien, pengkondisi kulit, surfaktan, bahkan meningkatkan viskositas ya. Nah, karena lemak babi dan lemak lain itu sifatnya padat kalau suhu kamar. Jadi dia bisa meningkatkan viskositas, dia jadi lebih kental gitu ya. Nah, inilah salah satu kegunaan. Untuk apa lemak babi digunakan? Ini beberapa contoh penggunaannya di dalam produk-produk tersebut ya. Kemudian, nah ini adalah salah satu contoh asam lemak jenuh yang paling banyak terkandung dalam lemak babi adalah asam palmitat. Nah, sementara asam oleat ya, asam lemak tak jenuh yang terbesar dalam lemak babi. Artinya kalau mau menganalisis asam lemak dari babi, maka salah satunya yang bisa dilihat kan adalah asam lemak palmitat. Nah, asam lemak jenuhnya banyak di lemak babi. Kalau yang tak jenuhnya asam oleat, itu karena jumlahnya terbesar nih dalam lemak babi. Berarti ini menjadi salah satu penanda ya, banyak gitu kan. Nah, ini adalah contoh kandungan asam lemak dalam lemak babi. Nah, dia digunakannya dengan kode CCC, berapa banyak karbonnya ya, komposisi asam lemaknya. Nah, dan konsentrasi masing-masing. Nah, lemak babi dan turunnya itu tentunya dimanfaatkan ya di sediaan kosmetik itu gliserida lemaknya ya. Bisa mono, di, trigliserida ya. Bisa juga gliserida lemak babi terhidrogenasi. Nah, dihidrogenasi. Bisa juga dari proses hidrogenasi yang terkontrol. Berbagai macam lah intinya cara mendapatkan lemak babi itu. Ya. Kemudian ada juga di cosmetic lotion. Nah, ini sering juga ini sebagai apa? Sebagai basisnya. Mungkin kalian sudah belajar farmasi, belajar formulasi, teknologi ya. Tentunya sudah tidak asing lah dengan sediaan cosmetic lotion menggunakan basis, salah satunya minyak. Minyak ini bisa digunakan kan? Salah satunya bisa jadi ya. Kemudian pada formulasi produk kecantikan, bulu mata ternyata bisa juga. Lipstick juga iya. Kemudian bisa juga untuk skin condition agent atau peningkat viskositas, kekentalan bisa jadi juga ini. Jadi banyak sekali penggunaannya dan potensi-potensinya sehingga produk-produk itu berpotensi juga ya berpotensi untuk mengandung lemak babi ya sehingga bisa dianalisis. Nah, gimana sih orang mendapatkan lemak babi itu? Ternyata ada prosesnya rendering ya. Jadi di rendering dari mana? Dari jaringan adiposa lemak babi ya. Jadi ini penyiapannya. Jadi adiposa lemak babi itu di rendering. Ini hanya contoh saja ya. Contoh saja cara mereka mengolahnya. Jadi jaringan adiposa babi dipotong petak-petak ya, di open dengan suhu sekian dengan waktu sekian ya. Ada ditambah dengan natrium sulfat anhidrat. Tentunya untuk dapatkan anhidrat itu dipanaskan agar airnya itu bisa menguap gitu ya. Nah, sehingga tujuannya untuk mengikat air yang masih ada dalam lemak babi sehingga dia murni lemak babi saja. Kemudian lemak babi yang tadi udah ada natrium sulfatnya disaring. Nah, selanjutnya nanti disimpan. Nah, untuk kepentingan analisis ya dengan berbagai macam metode IR, kolorimetri ya, kromatografi, PCR ataupun untuk yang lain-lain kepentingannya. Itu contoh untuk mendapatkan lemak babi. Nah, caranya seperti itu. Jadi kalau mau menganalisis lemak babi berarti bisa juga dengan cara-cara seperti ini ya. Tahapan preparasi sampel lemaknya ya. Kemudian yang kedua, nah nanti kita lihat masing-masing contoh metodenya ya. Ini lanjut dulu yang gelatin. Nah, jadi kalau gelatin ini ya sebagian besar ini terdapat di cangkang ya, baik kapsul yang lunak maupun yang keras. Nah, karena gelatin ini sebenarnya protein turunan kolagen ya, kulit tulang. Jadi bisa saja jadi dari sapi ya, kolagen kulit atau tulang dari sapi, ataupun bisa juga dihidrolisis dari kulit atau rangka hewan. Tapi bisa jadi juga kan dari babi ya. Nah, gelatin ini bahan baku apa? Kapsul, banyak tuh. Industri makanan juga banyak ya, menggunakan gelatin, tidak hanya obat. Kosmetik juga iya, termasuk fotografi ternyata. Nah,
Umumnya yang banyak di pasaran berdasarkan referensi itu adalah dari kulit dan tulang babi atau sapi. Jadi ada dua ini, babi atau sapi yang sering gelatin. Nah, dia dihidrolisis dari kulit ya ataupun tulang hewan. Jadi dia ini adalah sifatnya ya, BM-nya tinggi, larut dalam air ya. Kemudian banyak dari sapi ataupun bisa juga dari kulit ataupun tulang babi tadi ya. Nah, jadi dia gelatin itu banyak asam amino. Jadi ini yang menjadi dasar. Nah, ini adalah titik kunci juga bagi peneliti untuk membedakan gelatin babi dengan gelatin sapi itu dari dalam cangkang kapsul dilihat dari asam aminonya gitu. Dilihat dari asam aminonya. Nah, komposisi asam amino gelatin itu kan dipengaruhi tentunya oleh spesies hewan yang menghasilkan itu ya. Bisa jadi gelatin babi, nah khususnya kalau spesies ternyata mempengaruhi juga komposisi asam amino tersebut. Nah, kalau babi dia mengandung ini, glisin, prolin, arginin, ini yang tinggi kadarnya jika dibandingkan dengan sapi. Nah, ini juga bisa menjadi penanda ini. Jadi glisin, prolin, arginin ini tinggi kadarnya dalam sapi. Kemudian komposisinya ya, kalau kita lihat komposisi asam amino, kalau dilihat dari 1000 residu asam amino dalam gelatin sapi dan babi bisa kita lihat seperti ini kurang lebih. Coba kita lihat kalau kita bandingkan. Nah, coba Rizky Kurnia, kalau kita lihat tabel ini, komposisi asam amino per 1000 residu asam amino gelatin ya dari alanin dan sebagainya. Coba lihat residunya sapi dan babi. Apa komentar Rizky dari angka-angka itu? Perbandingannya jauh sekali, Pak. Lebih besar ya? Ya. Lebih besar. Nah, kalau kita lihat tadi perbandingan yang babi itu lebih besar glisin, prolin, arginin ya. Glisin nih 2 kali lipatan lebih ya. Prolin juga hampir 3 kali lipatan ya. Arginin juga sama. Ya, 2 kali, 3 kali lipat. Jadi itu lebih besar ya. Rata-rata yang lain sebenarnya lebih besar juga sih, tapi kelipatannya tidak sebesar yang tadi ya. Rata-rata lebih besar nih asam amino, residu dalam gelatin babi. Nah, kemudian jadi menurut referensi ada yang mengelompokkan jadi 2 jenis, ada yang menjadi 4 jenis kalau gelatin itu. Ada yang mengelompokkan 2 jenis, dia mengatakan kalau yang tipe A itu dari hasil hidrolisis dengan asam. Jadi dia punya titik isoelektrik sekian. Ada yang tipe B itu hidrolisisnya dengan basa, titik isoelektriknya jadi 5 ya. Nah, itu yang menurut referensi ada yang tipe A, tipe B. Dia dihidrolisis dari apa ini? Gelatinnya asam, tipe A, kalau B basa ya. Ada juga yang mengelompokkan jadi 4 tipe. Ada yang tipe A itu dari asam, kulit babi, hidrolisisnya. Kalau tipe B itu dari basa, jadi tapi dari protein tulang ya. Kalau yang C itu basa, tapi dari sapi. Kalau yang AB itu asam ya, dari kulit ya, protein tulang ya. Jadi ada tipe A, B, C, AB ya, entah dari asam, dari basa, dari asam apa? Apakah asam kulit babi atau asam protein tulang atau basa dan sebagainya. Begitu ya, ada pengelompokan saja nih dari referensi gitu ya. Nah, kemudian metode analisis untuk gelatin bisa dengan apa saja? Bisa dengan FTIR ya, bisa dengan KCKT. Nah, apa yang mau dilihat? Profil asam amino. Kita tahu tadi kan kalau gelatin itu yang menjadi pembedanya itu kan adalah asam amino. Nah, asam amino babi dan sapi tadi ternyata ada perbedaan ya, maka profil asam aminonya ini bisa dilihat. Dengan apa bisa melihat profil asam amino? Dengan FTIR, dengan KCKT salah satunya. Nah, ini. Oke, sekarang sebelum kita lanjut, kita break sebentar untuk melihat ini. Saya lihat dulu yang pembagian 7 itu udah masuk ya dari William. Nah, nomor 1 Fikri. Betul ya Fikri ya? Nomor 2 William, 3 Rizky, 4 Vivi, 5 Ramidiani, 6 Rani, 7 Hendrawan. Oke.
Nah, itu nomor urut tadi, itu otomatis sekaligus nomor urut proyek ini. Oke, masih terdengar suara saya sampai saat ini ya? Masih, Pak. Oke, masih ya, jelas ya. Oke, jadi proyeknya adalah ini untuk ujian. Jadi silahkan ya, kita kan pertemuan depan masih lanjut materi lah, seperti itu yang kelima ya. Lanjut materi, kalian ada bahan untuk dipresentasikan dari lalu yang sudah saya kirimkan. Silahkan nanti pekan depan kita presentasi dari materi yang kalian resume ringkas dari bahan yang saya berikan. Ya, kalau sempat saya juga akan memberikan sedikit info tentang vaksin. Nah, tentang vaksin. Kalau ada waktunya kita lanjut sedikit tentang vaksin sebagai tambahan ya. Kemudian selanjutnya nanti tentunya ada ujian. Nah, ujian kita bentuknya seperti ini. Ini bisa dicatat, bisa difoto, bisa di screenshot ya. Masing-masing sudah saya siapkan 1 sampai 7. Diingat-ingat nomor urut masing-masing 1 sampai 7 topiknya tentang apa. Karena ini saya minta kalian secara acak yang mengatur, otomatis yaitu pembagian acaknya lah seperti itu ya. Oke. Proyeknya adalah kalian membuat makalah. Membuat makalah tentunya dari berbagai macam referensi, mulai dari cover sampai ke lampiran jika perlu ya. Nah, dan selanjutnya setelah dibuat makalah, nanti juga dipresentasikan. Nah, presentasi itu dalam bentuk rekaman video ya. Jadi terserah mau presentasinya pakai apa, metode apa, terserah juga mau metodenya bagaimana, apakah membuat slide presentasi boleh, atau membuat animasi boleh, atau membuat apapun, bentuknya bebas, kreativitas. Di situ nanti intinya saya akan menilai bagaimana kreativitas, bagaimana inovasi, bagaimana tentunya tidak hanya penampilan, tapi isi juga ya. Isinya ya, referensi dan sebagainya. Menarik dan sebagainya ya. Nah, silahkan bebas nih kreativitas. Oke ya, yang pertama makalah, yang kedua rekaman presentasi. Presentasinya itu bentuknya bebas. Yang penting berupa video. Nah, gitu. Oke, itu ya. Jelas sampai di sini ya. Ada 2 hal ini. Nanti tentunya dikumpulkan di tempat yang akan saya buat nanti. Tapi belum saya munculkan sekarang. Jadi dari sekarang udah boleh mencicil untuk ujiannya. Nah, nanti akan diumumkan tempat mengumpulnya berikut. Tapi mau dicicil dari sekarang boleh. Nah, tapi minggu depan masih kuliah ya, masih pertemuan. Oke ya, kemudian lanjut. Nah, apa sih yang akan dilakukan? Nah, yaitu langsung kita mengaplikasikan bagaimana menganalisis derivat babi. Ini adalah nomor 1, berarti nomor urut 1. Ya, nomor urut 1, Fikri. Nah, menganalisis derivat babi dengan spektroskopi inframerah. Berarti Fikri punya tugas untuk mengembangkan ini. Sudah saya berikan clue-cluenya di sini. Ya. Nanti juga di akhir saya berikan satu referensi yang bisa kalian gunakan. Salah satu buku. Kalau mau gunakan itu silahkan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Ya, tapi kalau gunakan buku itu bisa salah satu referensi saja. Mulai dari pendahuluan, silahkan dibuat narasi yang bagus di makalah itu, pendahuluannya gimana. Tentunya jelaskan sistem instrumentasinya dari IR atau FTIR itu, baru masuk ke metode hasil dan pembahasan ya. Ada gambar dan sebagainya, terserah ya. Yang menjabarkan apa? Analisis lemak, daging, gelatin babi dengan spektroskopi inframerah. Selanjutnya kesimpulan dan daftar pustaka. Itu Fikri. Jelas Fikri ya? Jelas, Pak. Oke, ya, boleh di screenshot ya. Untuk Fikri siap-siap dari sekarang. Yang kedua ada William. Nah, William, analisis derivat babi dengan differential scanning calorimetry, DSC. Silahkan buat pendahuluan, jelaskan juga di sistem instrumentasi DSC-nya gimana, kemudian gimana kalibrasi instrumen DSC, penyiapan sampel, metode hasil pembahasan analisis derivat babi dengan DSC, kesimpulan dan daftar pustaka. William, jelas ya? Jelas, Pak. Oke, silahkan bisa di screenshot ya. Kemudian yang 3 Rizky Kurnia. Nah, analisis derivat babi secara kromatografi gas. Ya, pendahuluan sistem instrumentasi kromatografi gas, jelaskan ya, dijabarkan.
Kemudian metode hasil pembahasan analisis derivat babi dengan kromatografi gas, ya, dijabarkan dengan baik ya. Kesimpulan dan daftar pustaka. Jelas Rizky Kurnia ya? Jelas, Pak. Oke, nomor 3 ya. Lanjut nomor 4. Vivi ya. Analisis derivat babi dengan KCKT. Pendahuluan, sistem instrumentasinya, metode hasil pembahasan dari analisis lemak, daging, gelatin, babi dengan KCKT, kesimpulan dan daftar pustaka. Jelas, Vivi? Jelas, Pak. Ya, oke. Lanjut 5, Ramidiani ya. Analisis derivat babi dengan pembau elektronik nose, IN. Jadi pendahuluannya silahkan dibuat ya. Kemudian sistem instrumentasi IN gimana? Metode hasil pembahasan analisis derivat babi dengan IN, kesimpulan daftar pustaka, silahkan. Gimana, Rami, jelas ya? Siap, jelas Pak. Ya. Kalau ada metode-metode yang baru, nah di situ tantangannya. Ya, banyak studi literatur ya apa itu ya, baru dengar nih gitu kan. Nah, di situ tantangan. Kemudian 6. Nah, analisis derivat babi dengan PCR. Ini Rani. Pendahuluan ya. Sistem instrumentasi PCR-nya dijelaskan. Bagaimana prinsip PCR dan prosedur analisis dengan PCR itu ya. Kemudian ada proses amplifikasi, ada tahapan permulaan, hibridisasi primer, perpanjangan atau polimerisasi, perpanjangan akhir ya. Nah, itu teori-teorinya bisa dijelaskan juga. Desain primer ya, ada perpanjangan primer, ujung primer, kandungan rasio GC, panjang amplikon. Kemudian bisa juga teori tentang jenis PCR dengan berbagai macamnya, NES PCR, RT PCR atau qPCR misalnya. Kemudian analisis kualitatif PCR dengan suhu leleh. Analisis kuantitatif, ini silahkan nih bisa sebagai tambahan-tambahan pengaya ya. Kemudian tentunya metode hasil pembahasan aplikasi PCR untuk analisis derivat babi. Nah, di sini juga yang harus ditekankan tuh di sininya ya, metode analisis pembahasannya itu tadi. Kalau yang di atas ini kan teori-teorinya agar Rani itu juga lebih paham tentang PCR, kemudian baru dijelaskan nih dengan detail nih hasil pembahasannya ya. Kesimpulan daftar pustaka. Gimana Rani, jelas ya? Jelas, Pak. Ya, sudah diberikan clue-clue yang lebih detail ini ya, bisa dicari ya dengan berbagai sumber. Oke, Hendrawan yang terakhir ke-7 ya. Analisis derivat babi dengan ELISA. Pendahuluan ya, sistem instrumentasinya dijelaskan, prinsipnya, sejarah boleh, jenis ELISA ada yang langsung direct, ada yang tak langsung indirect ya, ada yang sandwich, ada yang kompetitif, ada juga terkait dengan antibodi poliklonal, ada pemilihan hewan ya, penyiapan antigen, jumlah antigen ya, reaktivitas antibodi monoklonal, jadi ada poliklonal, ada monoklonal ya. Pemurnian antibodi monoklonal, heterogenitas antibodi, interaksi antigen antibodi, afinitas deteksi. Nah, itu teori-teori yang bisa ditambahkan lah. Kemudian tentunya juga membahas dengan detail metode analisis pembahasan penggunaan ELISA untuk analisis derivat babi. Entah itu lemak, gelatin, daging, dan seterusnya ya. Nah, kemudian kesimpulan dan daftar pustaka. Jadi masing-masing dari 1 sampai 7 itu tentunya akan banyak referensi yang harus digunakan. Tidak hanya satu ya, tapi banyak pastinya. Nah, gimana? Hendrawan, jelas ya? Jelas, Pak. Ya, silahkan. Jadi saya akan menilai untuk ujiannya itu dari ini, tentunya dari tugas-tugas terdahulu juga. Kalau ujiannya dari sini diambil ya. Nah, membuat makalah, dan saya pikir ini adalah pengembangan yang penting gitu ya. Jadi kalian akan otomatis mencari berbagai referensi, berbagai sumber sampai mengkaji hasil pembahasannya dengan detail. Biasa kalau di jurnal itu kan hasil pembahasannya bisa jadi tidak detail kan ya. Informasinya ada hal-hal yang terputus, namanya juga jurnal kan. Namun untuk mendetilkannya, silahkan kalian membahas gitu. Dibahas, dibukalah buku-buku referensi terkait agar pembahasannya itu jadi detail. Nah, karena kalau di jurnal itu kan tentunya orang-orang yang sudah ekspor ya, tidak detail disampaikannya kan, mekanisme dan sebagainya itu silahkan. Gimana caranya
agar kalian bisa mempresentasikan dengan baik. Orang yang mendengarkan presentasi kalian pun nanti, oh begitu ya gitu. Lebih paham dan sebagainya, dan di situ nilainya akan lebih tinggi tentunya ya. Selain tadi menarik dan sebagainya, media, alat peraga, alat bantu yang kalian gunakan. Nah, di situ ya, jadi kita tantang seperti itu. Bisa ya semuanya ya? Bisa dicicil dari sekarang. Nah, ini mungkin salah satu alternatif yang bisa digunakan. Hanya salah satu ya. Silahkan bisa menggunakan referensi ini. Kalau kalian sudah punya bukunya, bisa dari sini. Kalaupun tidak, ya silahkan dari apapun. Kalau dari sini, saya mengambil topik-topik tadi dari sini. Otomatis kalau lihat dari sini, ya kalian akan terbantu gitu. Tapi kalau tidak dari buku ini pun bisa dari berbagai sumber, silahkan kalian ramu sendiri boleh, bebas. Oke, bisa difahami ya, saya sudah memberikan salah satu alternatif referensi. Nah, kalaupun mau menggunakan yang lain, bebas ya. Namanya juga kan referensi sangat banyak. Bisa kita lanjut ya. Nah, ini untuk memberikan gambaran, contoh ya, maka kita akan lihat lebih lanjut di topik yang terakhir kita hari ini, yaitu metode analisis derivat babi. Nah, silahkan. Siapa tahu dari masing-masing metode ini ada punya kalian di situ. Siapa tahu ya, tapi tidak semuanya ya. Hanya sebagian kecil aja di sini. Kita lihat ya, contoh pertama analisis lemak babi ya. Nah, ada lemak, ada gelatin. Yang A ini kita lihat dulu yang lemak babi. Nah, inframerah ya. Spektroskopi inframerah. Nah, ini mungkin yang bagian inframerah tadi dapat sedikit info dari sini ya. Jadi, spektroskopi IR itu teknik analisis yang non-destruktif, tidak merusak ya. Tentunya juga sensitif dan tidak melibatkan penyiapan sampel yang rumit. Nah, itu keunggulan-keunggulan yang ditawarkan lah ya dari IR. Tentunya sudah banyak digunakan untuk produk-produk makanan ya. Jadi dia kan ada IR itu kalau di analisis instrumen kalian sudah belajar ya, ada yang near, ada yang middle ya kan daerahnya, ada yang far ya. Nah, ini yang near dan middle ya. Kemudian dibandingkan dengan teknik analisis yang lain ya seperti kromatografi di mana dia digunakan untuk mengidentifikasi komponen, ya IR ini dia ideal lah menurut referensi ini ya. Karena dia menganalisis turunan babi itu sebagai satu kesatuan benda gitu. Menurutnya seperti itulah. Kemudian analisisnya itu di daerah tengah. Daerah tengah itu panjangnya ini ya segini 4.000 sampai 400 kurang lebih daerahnya. Kemudian informasi tentunya di sini bernilai ya yang didapatkan dari sini. Terkait apa? Ikatan-ikatan molekul dalam turunan babi. Jadi kalau IR ini dia akan lihat bagaimana ikatan-ikatan molekul ya dari daerah-daerah tersebut. Di IR nanti ada gugus fungsi yang secara rinci yang terdapat dalam turunan babi. Jadi FTIR itu mampu menunjukkan itu ya, gugus fungsi secara rinci yang terdapat dalam turunan babi. Kemudian ada lagi nih dikembangkan Fourier. Jadi kan kita kenal IR saja ya, tapi ada juga pengembangannya itu Fourier transform. Jadi ada FTIR itu berkembang nih sebagai alat yang digunakan untuk mengkaji turunan babi. Jadi ada FTIR nih yang lebih berkembang lagi. Keuntungannya apa? Sensitif, cepat, akurat, ya, reproducible. Kemudian datanya dapat diterima, bisa dimanipulasi lah seperti itu sehingga data dapat diterima, ya. Kemudian ada perangkat chemometriknya. Jadi dilengkapi seperti yang kita singgung di awal tadi, ada chemometrik untuk membantu menganalisis kualitatif maupun kuantitatif. Nah, itu keuntungan dari FTIR. Kemudian, nah, kalau kita lihat lanjut ya, ini contoh sekilas gimana mereka menggunakan FTIR. Jadi kan pada dasarnya, katanya di situ ya, FTIR lemak babi itu kan mirip dengan FTIR lemak-lemak yang lain. Karena apa? Kan sama-sama dasarnya lemak dan minyak ya. Kalau lemak dan minyak tentunya punya ester asam lemak dengan gliserol kan? Atau ketika asam lemak dengan gliserol itu bersatu kan jadi trigliserida ya. Nah, yang berbeda adalah asam lemak penyusunnya. Kayak tadi kan juga asam lemak disinggung-singgung ya.
Jadi asam lemak penyusunnya ini, karena kan trigliserida itu terdiri dari asam lemak dan gliserol. Nah, asam lemaknya ini yang berbeda-beda penyusunnya. Nah, kemudian tentunya ya, bisa jadi menyulitkan ini, ya, bisa menyulitkan jadinya kalau kita ingin menganalisis asam lemak tersebut ya. Tapi kemampuannya itu dari alat tersebut ya, itu kan namanya ada teknik sidik jari, fingerprint. Artinya ya, walaupun tadi masing-masing minyak lemak itu punya asam lemak penyusunnya ya, ada urutan asam lemaknya, ada tingkat kejenuhannya ya, yang menyulitkan tadi untuk membedakan lemak hewan, lemak nabati ya. Tapi ada fingerprint di situ. Artinya apa? Tidak ada dua minyak atau tidak ada dua lemak yang punya jumlah puncak atau intensitas yang sama. Nah, itu kuncinya. Jadi tidak ada lemak atau minyak itu yang punya intensitas yang sama nanti. Jumlah puncaknya sama, intensitasnya sama, tidak mungkin. Walaupun sama-sama punya asam lemak yang mirip gitu ya. Nah, disitulah yang menjadi menjadi peluang gitu ya. Jadi spektroskopi FTIR ini menjanjikan gitu. Nah, di sini juga contoh di bawah ini banyak, salah satunya peneliti ini sudah menggunakan spektroskopi FTIR ya dalam sediaan lotion. Jadi di situ lotionnya itu ada campuran babi ya, kelapa sawit ya, dan seterusnya lah. Nah, kemudian yang dilakukannya apa di sini? Ada penyiapan sampel kalibrasi, validasi, ya disiapkan dulu sampelnya, kemudian dengan berbagai macam perbandingan. Ini kan contoh ya penelitian orang ya. Kemudian ada ekstraksi. Ekstraksi, nah ini preparasi sampel kan penting tadi ya. Ekstraksi minyak lemaknya dalam sediaan kosmetik lotion itu gimana? Karena kan lotion tentunya nggak bisa langsung diukur. Ada ekstraksi dulu ya minyak lemaknya itu. Nah, ada caranya di sini, mungkin kita tidak jelaskan lebih detail ya. Ini hanya menggambarkan contoh sekilas aja. Intinya dia diekstraksi dengan tahapan-tahapan yang ada ini, kemudian nanti baru spektra IR-nya dibaca. Dibaca spektra IR-nya ya, diukur ya. Kemudian kalau kita lihat langsung saja sekilas kan, jadi di situ di gambar ini, nah bisa menunjukkan kandungan lemak babi, minyak kelapa sawit pada daerah inframerah tengah ya. Dari 4.000 sampai 650 kurang lebih seperti itu ya. Nah, di sini kan sekitar ribuan nih, 3.000 ya, 1.000-an ya. Jadi daerah tengah. Jadi keseluruhan spektranya kalau dilihat nih nampak mirip. Kalau lihat ini ya absorbansi ya, ini absorbansi, ini bilangan gelombang ya. Bilangan gelombangnya daerah tengah. Absorbansinya kalau kita lihat di sini, yang bawah itu lotion lemak babi, yang atas itu gambaran minyak kelapa sawit. Kalau kita lihat keseluruhan spektranya ya, seolah-olah tampak mirip. Karena semua minyak dan lemak kan punya trigliserol ya, triasil gliserol atau trigliserida. Mono ataupun diasil gliserol dan beberapa komponen lain tentunya kan sama ya, punya itu semua kan. Tapi apa? Terdapat sedikit perbedaan di sini ya, intensitas pitanya ya. Nah, ini yang di lingkar ini ya. Nah, terdapat sedikit perbedaan intensitas pita dan frekuensi pada kedua spektra kalau diamati ya, kalau kita lihat ya. Nah, perbedaan gitu, ada beda modelnya, enggak sama persis kan? Tadi kan dikatakan tidak mungkin minyak, lemak ataupun apapun itu walaupun dia mirip sama persis dari segi spektranya, dari segi tinggi puncaknya, dari segi intensitasnya kan? Pasti ada perbedaan. Nah, maka kalau dilihat di sini, nah perbedaan tersebut ya kan ada di sini gugus fungsi yang muncul dari spektra tadi ini. Kalau kita jabarkan dalam menganalisis hasil IR itu, kan sesuai dengan panjang gelombang, bilangan gelombang sekian, kira-kira muncul gugus apa. Panjang gelombang sekian, muncul gugus apa. Nah, itu kan ada tabelnya ya.
bisa dilihat di tabel kalau di materi inframerah ya. Misalnya di sini panjang gelombang sekian. Oh, itu adalah vibrasi ulur CH misalnya. Oh, di panjang gelombang sekian. Oh, itu adalah CO. Panjang gelombang sekian itu CH2 dan sebagainya. Bilangan gelombang maksudnya, bukan panjang gelombang. Nah, kemudian ini adalah jabaran dari gugus fungsi yang ada di situ ya. Baik dari lemak babi ataupun kelapa sawit. Nah, selanjutnya apa? Bisa diolah lebih lanjut ini. Bisa dilanjutkan dengan kalibrasi multivariat ya, dengan PLS ini tadi yang ada di chemometric itu dilanjutkan. Nah, sehingga ini adalah spektra FTIR-nya, jadi dia dibuatnya 9 sediaan kosmetik lotion itu tadi yang mengandung lemak babi. Nah, ini sudah yang mengandung lemak babi dengan kisaran sini ya, konsentrasinya ada rentangnya. Nah, kemudian di daerah tengah, jadi seperti kita membuat seri konsentrasi ya pada spektro. Nah, dia juga demikian ya, ada dibuat 9 di sini. Dibuat 9 formula dengan komposisi lemak babi dan minyak kelapa yang beda-beda. Jadi komposisinya beda-beda. Dibikin seperti itu. Kemudian maka muncullah dari perbedaan konsentrasi tadi, seperti ini gambaran spektra FKIR-nya. Kemudian kalau kita lihat ya, analisis kuantitatif lemak babi yang dicampur dengan kelapa sawit dalam lotion dilakukan dengan kalibrasi namanya ini multivariat PLS gitu kan. Kemudian juga dibantu dengan chemometric PCA. Jadi ini salah satu jenis tadi yang PCA itu ya. Jadi di sini akan muncullah hubungan antara nilai aktual sumbu X dan nilai prediksi FTIR ya, lemak babi campuran minyak kelapa sawit kosmetik lotion yang dengan metode PLS itu ya. Jadi yang bulat-bulat ini adalah kalibrasi. Kemudian yang petak-petak ada gambar, yang petak-petak itu adalah validasi. Jadi dia bisa melakukan itu ya. Nah, selanjutnya apa? Dilanjutkan lagi, ternyata hasilnya nanti ada plot PCA. Jadi kan dia dilanjutkan dengan chemometric. Nah, inilah tadi yang dikatakan. Kalau datanya ini kan sangat banyak ya, data kimia hasilnya ya. Namun dengan chemometric itu akan mempermudah mengolah data yang banyak tadi untuk membantu kita mengelompokkan tadi kan salah satunya ya. Maka dia dibikinnya seperti kuadran seperti ini. Ini adalah skor plot PCA untuk sediaan kosmetik lotion yang mengandung lemak babi dan minyak kelapa sawit. Kalau kita lihat dari gambar ini ya, ini ada kuadran ini kan. Jadi ada aplikasi yang membantu itu tadi chemometric, bahwa kedua kelompok lotion, jadi ada lotion yang mengandung minyak kelapa sawit yang di kanan, yang di kiri itu lotion yang mengandung lemak babi, itu dia terpisah di kuadran yang berbeda. Jadi dia dibaginya dalam kuadran ya. Nah, hal itulah yang menunjukkan PCA ini dapat digunakan untuk membedakan lotion yang mana mengandung lemak babi, yang mana mengandung minyak kelapa sawit. Nah, itu intinya peneliti ini itu melakukan validasi bahwa PCA tadi, PCA, Principal Component Analysis itu bisa digunakan untuk membedakan lotion lemak babi dengan yang bukan. Nah, seperti itu ya. Itu salah satu contoh. Jadi dibedakan dalam kuadran yang berbeda. Alat itu bisa seperti itu membantu kita nih mengelompokkan. Oh, ternyata ini ada, yang ini enggak gitu. Itu ya yang pertama. Itu contoh saja. Nah, jadi dilanjutkannya dengan chemometric gitu kan. Yang kedua, analisis lemak babi bisa dengan kromatografi. Nah, siapa tahu tadi ada yang kromatografi lemak babi salah satunya ya. Nah, bisa jadi di sini lemak babi itu ada di sediaan injeksi misalnya ya. Dan seterusnya yang lain-lain juga ya. Nah, ini bisa dianalisis dengan kromatografi. Apa contohnya? Misalnya kromatografi gas. Apa yang mau dilihat? Profil asam lemaknya. Asam lemak lagi ya. Asam lemak lagi. Nah, gas ya. Atau dengan KCKT. Apa yang mau dilihat? Profil triasil gliserolnya ya. Nah, triasil gliserol itu kan sama dengan trigliserida. Trigliserida itu mengandung asam lemak dan gliserol ya. Nah, jadi asam lemak ini adalah salah satu penyusun triasil gliserol ya. Jadi bisa kromatografi gas, bisa KCKT ya. Nah, ini contoh. Jadi udah pernah dilakukan
dengan kromatografi gas untuk melihat profil asam lemak dalam krim kosmetik. Udah pernah. Ada yang dilakukannya itu adalah 2 tahap ya. Dia mau menganalisis asam lemak babi itu. Yang pertama ada derivatisasi, yang kedua ada tahapan analisis. Jadi ada derivatisasi dulu yang dilakukannya dengan berbagai macam, dengan cara-cara ini. Derivatisasi itu kan tentunya dalam kromatografi itu ada tujuannya ya, sebagaimana kalian sudah pelajari sebelum-sebelumnya ya. Untuk apa ya derivatisasi? Fikri, tahu nggak Fikri? Udah pernah ya? Untuk apa derivatisasi itu? Untuk yang lain mungkin ada yang mau bantu? Kalau kromatografi gas itu kan berarti kita mau mendeteksi suatu senyawa yang mudah menguap, ya, volatil, gitu kan ya. Ketika suatu senyawa, suatu sampel itu tadi yang ingin kita analisis, sifat-sifatnya itu belum sesuai agar bisa digunakan dengan kromatografi gas, maka kita bisa lakukan derivatisasi ini. Nah, kira-kira derivatisasi ini untuk apa? Rami mungkin tahu? Maaf, Pak. Gimana Pak? Tadi sinyal saya Oh iya, derivatisasi. Fungsinya untuk apa? Proses derivatisasi. Semacam preparasi mungkin, Pak. Untuk mengambil senyawanya. Rizky, Kurnia, ada pendapat? Rizky? Vivi? Seperti itu Pak, dari derivatisasi itu dia maksudnya itu kayak penyesuaian analit gitu Pak, biar dia itu sesuai dengan bentuk yang kita butuhkan untuk dianalisis gitu Pak, sesuai dengan alat yang mau kita pakai gitu Pak. Ya, berarti kalau ini misalnya untuk volatil ya berarti dia suatu proses kimiawi untuk mengubah itu ya, agar dia punya sifat yang sesuai untuk kita analisis, misalnya meningkatkan volatilitas gitu ya. Meningkatkan volatilitas. Agar apa? Kalau dia volatil, maka dia mudah dideteksi dengan kromatografi gas. Nah, gitulah ya kurang lebihnya derivatisasi ya. Ini contoh-contohnya ditambah ini, gini. Ini adalah salah satu contoh proses derivatisasi. Tujuannya tadi ya. Selanjutnya untuk kromatografi gas tentunya ada tahapan-tahapan yang dilakukan ya. Alatnya apa, kemudian kondisinya juga sama seperti KCKT, ada kolomnya, ovennya di sini, ada gas pembawanya apa, injektornya. Jadi ada suatu kondisi, ya, dikondisikan ini. Nah, tentunya ini dengan optimasi ya. Nah, selanjutnya kromatografi gas ini juga digabungkan dengan spektrometer massa. Jadi bisa GCMS, nah, bisa digabungkan tandem, dikombinasikan dengan GCMS ya. Sehingga kombinasi 2 teknik itu ya bisa digunakan dalam menganalisis asam lemak dalam lemak babi. Nah, selanjutnya apa lagi nih? Jadi lanjut, jadi digunakan plot counter. Jadi ada juga nih ya, yang digunakannya tadi kan PCA. Kalau ini plot counter ya. Plot counter dari asam-asam lemak ini. Nah, kalau kita lihat dari kesimpulan peneliti ini bahwa asam lemak ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar ya. Nah, kalau kita lihat plot counternya ini ya. Jadi ada spektra puncak lah, spektra masing-masing ini dari suatu senyawa ya yang mengandung lemak babi ya, ataupun yang mengandung yang lainnya ya. Sekali lagi dia seperti terpisah dalam kuadran yang berbeda seperti itu. Jadi ini kita sangat terbantu dengan proses pengelompokan itu tadi, ada plot counternya ya. Nah, kemudian kita lihat lagi yang kedua, yang B, analisis gelatin ya, gelatin dari babi. Nah, analisis gelatin babi itu bisa dengan FTIR.
Tadi lemak juga bisa dengan IR, nih juga dengan FTIR ya. Jadi digabungkan juga dengan PCA seperti yang tadi, ya, memudahkan lah gitu ya. Untuk apa? Mengelompokkan, membedakan mana gelatin sapi, mana babi. Sama lagi tadi. Tadi kan juga pakai PCA untuk membedakan, ada kuadran yang terpisah. Ini kisaran daerah frekuensinya, ya, yaitu vibrasi ikatan amida sebagai model kalibrasinya, ya. Nah, kemudian ini adalah contoh plot Kuman. Nah, jadi ada berbagai macam plot-plot. Jadi plot-plot dalam metode itu ya digunakan untuk memudahkan mengelompokkan tadi dan membedakan gitu ya. Kalau di sini plot Kuman, tadi plot kontur ya. Beda-beda penampilannya aja. Menunjukkan adanya pemisahan yang nyata nih antara gelatin yang berasal dari babi dengan yang sapi. Ini jarak ke gelatin sapi, ini jarak ke gelatin babi. Kalau kita lihat nih yang segitiga gelatin babi, segi 4 gelatin sapi. Jadi dia itu memudahkan data-data yang banyak itu dikelompokkan dia menjadi satu kelompok yang mudah kita ambil kesimpulan gitu kan. Nah, inilah sehingga FTIR ini digabungkan dengan PCA, chemometric tadi itu, sehingga memudahkan untuk melakukan analisis data. Nah, kalau kita lihat ini kan dia terpisah dalam kuadran yang berbeda, berseberangan ya. Artinya mana yang babi, mana yang sapi bisa terlihat terpisah dengan nyata. Nah, gitu. Ini adalah salah satu gambar dari penelitian yang sudah diambil di referensi itu ya. Nah, gitu. Jadi kalau kita lihat seperti itu ya, ada pemisahan dibantu oleh alat chemometrik tersebut ya, aplikasi, sehingga kita memudahkan. Oh, ini ada gelatin babi. Oh, ini gelatin sapi. Nah, yang kedua, analisis gelatin bisa dengan KCKT. Ya. Gelatin itu bisa dihidrolisis dengan HCl ya untuk membebaskan asam amino dalam gelatin. Nah, kemudian ada lagi proses derivatisasi. Kemudian untuk apa ini? Untuk menghasilkan derivat yang bisa berfluoresensi sehingga bisa dideteksi nanti dengan detektor fluoresensi. Jadi kan pakai KCKT, detektor fluoresensi berarti. Kemudian selagi lagi ya dia menggunakan teknik PCA lagi. PCA lagi, softwarenya MATLAB ya. Kemudian untuk melihat profil asam amino ya dengan chemometric PCA. Ini udah pernah juga dilakukan oleh peneliti ya. Jadi gelatin sapi dan babi itu dalam cangkang kapsul, dia mau lihat bagaimana profil asam aminonya, kemudian dia analisis dengan chemometric PCA lagi ya. Gimana kalau kita lihat? Nah, kemudian lanjut dianalisis dengan KCKT, ada dilakukan derivatisasi juga di situ dengan cara-caranya yang ada di contoh di sini ya. Kemudian kondisi kromatografi juga disesuaikan kayak tadi gas. Nah, KCKT juga ada pengondisian ya, fase geraknya, kecepatan alirnya dan sebagainya. Tentunya ini hasil optimasi ya. Kemudian ada muncullah nanti kromatogram dari hasil KCKT. Ada pemisahan-pemisahan, ada puncak-puncak masing-masing ini ya. Ini adalah kromatogram lembaran cangkang kapsul gelatin babi ya. Kalau yang satu ini adalah asam aspartat. 2 ini asam glutamat. 3 ini asparagin dan seterusnya. Tentunya pemisahan ini berdasarkan perbedaan kepolaran masing-masing ya. Nah, kemudian inilah terpisah sampai 15. Nah, 15 ini lisin. Nah, ini terpisah-pisah asam aminonya di kromatogram di KCKT. Karena KCKT itu kan bisa sekaligus melakukan pemisahan ya. Nah, ini ada apa namanya? Intensitas masing-masing ya dan tinggi puncak masing-masing, dia terpisah. Kemudian ini adalah komposisinya. Asam amino dalam gelatin ya, ada berbagai macam asam amino tadi. Kemudian ada konsentrasinya udah dihitung. Tentunya untuk ngitungnya itu dari luas area kan, luas area nanti dihitung dapatlah persentasenya ya. Kemudian dilanjutkan dibantu dengan analisis chemometric, analisis komponen utama atau PCA tadi. Nah, dilanjutkan lagi. Sekali lagi dia gunakan chemometric itu untuk membantu mengelompokkan data-data yang banyak itu sehingga menjadi
mudah untuk dikelompokkan, untuk diidentifikasi, gitu, membantu. Nah, setelah dikelompokkan ya, kalau kita lihat di sini ada kuadran lagi. Nah, jadi dia tuh dibaginya dalam kuadran lagi. Ini skor plot PCE1 dan PC2. Nah, ini ada PC1, ada PC2 ya. Kalau kita lihat di situ, yang satu itu artinya lembaran cangkang kapsul gelatin babi ini. Kapsul gelatin babi. Kalau yang dua ini kapsul gelatin babi tapi replikasinya. Jadi sama-sama babi ya, replikasinya kan. Yang tiga ini gelatin babi. Nah, ini gelatin babinya ya. Kalau ini cangkang kapsulnya. Kemudian yang keempat ini cangkang kapsul gelatin sapi. Yang kelima cangkang kapsul gelatin sapi replikasinya. Jadi replikasinya sama-sama di kuadran sini yang sapi. Kemudian yang enam ini adalah gelatin sapi. Jadi sama-sama gelatin ini ada di sebelah kanan ya. Kalau yang kapsul sebelah kiri. Kalau yang babi ada di bawah, angka minus di bawah 0. Yang sapi di atas, positif. Nah, gimana kita membacanya ini? Dari skor plot ini yang dihasilkan, tampak bahwa kedua lembaran cangkang kapsul gelatin babi, baik itu nomor 1 maupun nomor 2 ini, berada pada kuadran yang sama, kan? Yaitu kiri bawah. Keduanya punya nilai PC1 dan PC2 yang negatif. Nah, kemudian kalau dilihat kapsul yang dibuat dari gelatin babi tersebut dibedakan dari lembaran cangkang kapsul yang dari sapi. Kalau sapi 4 dan 5, nah ini kan beda sekali kuadrannya. Ada di kuadran kiri atas, PC1-nya negatif, tapi PC2-nya positif. Ya, jadi kalau kita simpulkan di situ dari gambarannya itu memiliki perbedaan profil asam amino yang bisa dibedakan oleh sistem KCKT dan teknik PCA. Jadi kesimpulannya begitu. Jadi kalau yang babi itu adanya di kumpul di kuadran bawah, yaitu negatif. Nah, kalau yang sapi tadi di atas ya. Nah, berarti bisa dibedakan di situ. Nah, itu kurang lebih gambaran singkatnya. Jadi KCKT kombinasi PCA ya dan seterusnya untuk membantu mengelompokkan tadi chemometrik tadi ya. Nah, itu yang babi ini yang 1, 2 di negatif nilainya. Oke ya. Jadi PC1 tuh yang ini ya, PC1, ini PC2 kan. Jadi yang tadi yang sapi itu kan satunya negatif karena dia ada di angka sebelum 0 ini. PC1-nya positif ya, positif nih PC1 positif karena dia di atas 0. 2 1, 2 kan. Kalau yang PC2-nya negatif ya karena di sini dia masih di sebelah kiri 0. Karena ini kan negatif angkanya. Negatif karena kuadran ya. Negatif, negatif, positif, positif. Di pembagi kuadrannya. Itu membedakan PC1, PC2. Kemudian ya ini adalah contoh ya. Nah, jadi intinya tadi dengan metode KCKT dibantu oleh PCA ya bisa membedakan mana kapsul gelatin babi dan sapi gitu. Seperti itu. Jadi ada penanda ya. Peneliti yang lain juga menggunakan marker peptida ya, peneliti yang lain. Di KCKT ada penanda. Nah, kemudian ada perbedaan susunan asam amino nanti dari peptida tersebut ya. Peptida tersebut sebagai penanda dideteksi. Nah, kemudian berarti dia pakai pendekatan yang marker ini tadi. Bisa juga pakai penanda itu ya, pakai tripsin misalnya. Nah, yang terakhir, metode analisis gelatin ini ada metode hidroksiapatit. Jadi peneliti sebelumnya itu sudah melakukan membedakan gelatin sapi dan babi itu dari apa? Dari kemampuannya dalam membentuk HAP. Nah, HAP itu hidroksiapatit. Jadi sapi dan babi gelatinnya itu beda kemampuannya dalam membentuk HAPT. Gimana cara membentuknya? Tentunya dengan reaksi kimia menambahkan kalsium fosfat. Jadi ketika gelatin ditambahkan kalsium fosfat maka akan terbentuk hidroksiapatit. Nah, kemampuannya masing-masing itu beda-beda. Jadi masing-masing gelatin itu punya konsentrasi yang beda untuk membentuk HAP yang optimum. Nah, ini adalah hasilnya
Kalau sapi itu konsentrasinya 0,5 mg per mililiter untuk membentuk HAP yang optimum. Sementara kalau babi perlu konsentrasi yang lebih besar untuk membentuk HAP secara optimum. Jadi konsentrasinya beda ya. Kemampuan gelatin itu masing-masing beda untuk membentuk HAP. Nah, dengan konsentrasi yang beda-beda. Nah, jadi metode ini tapi catatannya terbatas ya, hanya untuk gelatin di kulit babi dan kulit sapi saja, dan tidak sesuai untuk membedakan gelatin dalam produk olahan ya. Karena apa? Karena kalau produk olahan itu kan berarti udah banyak sekali faktor-faktor yang bisa mempengaruhi. Sementara pembentukan HAP itu tadi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ada gula, lemak, garam, dan zat tambahan lain itu sangat mempengaruhi dalam produk olahan ini. Jadi ini terbatas dan tidak sesuai. Jadi hanya untuk kulit babi dan kulit sapi saja ya. Kalau produk olahan dia tidak cocok metode hidroksiapatit dengan menambahkan kalsium fosfat tadi membentuk hidroksiapatit atau HAP ya. Nah, mungkin itu ya kurang lebih gambaran materi kita pada pagi hari ini ya. Nah, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran sebelum nanti bisa digunakan untuk mengerjakan makalah ya, sehingga nanti harapan saya dari mengerjakan makalah itu kalian akan mengambil dari berbagai sumber referensi, kemudian mencoba untuk menganalisis hasil ya yang didapatkan dari jurnal-jurnal terkait atau referensi terkait, kemudian juga bagaimana membahas ya dan mengkajinya lebih lanjut sehingga bisa lebih bermanfaat. Ya, mudah-mudahan nanti harapan saya dari makalah yang dibuat, dikaji, kemudian dipresentasikan itu bisa menjadi salah satu ide ya, salah satu ide pembuka wawasan ya, sehingga kalian berani juga untuk melangkah melakukan suatu penelitian yang belum pernah mungkin kakak tingkat sebelumnya lakukan, mengarah kepada analisis dan pengembangan metode produk halal ini dengan berbagai macam metode tadi. Nah, misalnya seperti itu. Oke, sepertinya waktunya sudah lewat ya. Jadi untuk selanjutnya silahkan diselesaikan proyek presentasinya untuk pekan depan ya, yang sudah ada di GCR-nya. Kemudian kalau ada waktu nanti setelah kalian presentasi, saya akan memberikan sedikit tambahan informasi terkait dengan isu ataupun titik kritis kehalalan dan isu halal dari vaksin. Nah, itu juga mungkin nanti akan lebih banyak disinggung oleh dosen selanjutnya, Bu Vika ya. Bu Vika nanti akan lebih banyak langsung ya, tidak lagi belajarkan titik kritis apa, tidak lagi kalian udah dianggap tahulah regulasi segala macam itu. Metode-metode analisis dari kita juga udah, mungkin Bu Vika nanti akan fokus ke salah satu metode, langsung ke metode analisis. Lebih banyak ke metode analisis ke PCR gitu. Kalau Bu Vika, salah satu gitulah gambarannya ya. Kalau kita ini kan tadi banyak kromatografi segala macam, salah satu PCR juga. Tapi nanti untuk lebih detail khusus PCR nanti ke Bu Vika dan dosen yang lainnya ya. Gambaran seperti itu. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita ini banyak memberikan manfaat atau informasi baru, wawasan baru, walaupun beberapa istilah memang masih asing, ya kita sendiri pun memang belum ada alat tersebut, ya tapi tidak menutup kemungkinan. Kayak kemarin senior kalian ada juga dengan IR, tidak ada di kita alatnya, tapi dikirim sampel ke kampus lain. Nah, dengan IR untuk mendeteksi gugus fungsi. Nanti tinggal kita membaca gugus fungsinya dan sebagainya. Itu sudah jadi satu topik penelitian gitu ya. Nah, PCR juga demikian. Apalagi PCR. Di kampus kita ada PCR ini ya. Di kedokteran ya. Bahkan dulu dipinjam untuk deteksi COVID karena kita punya gitu. Sekarang udah dikembalikan lagi kalau nggak salah di kampus. Kemudian HPLC bisa digunakan ya. Kemudian apalagi dan lain-lain lah, banyak sekali. Jadi itu salah satu gambaran ya metode analisis untuk autentikasi halal. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya. Ada pertanyaan? Ada kuliah lagi setelah ini? Enggak ya, oke. Oke, terima kasih ya. Sampai ketemu di pertemuan kelima selanjutnya untuk presentasi.
Kemudian kalau yang sudah selesai proyek presentasinya, ya bolehlah mulai menyicil untuk proyek makalah. Saya yakin proyek makalah itu tidak bisa diselesaikan dalam 1 hari 2 hari, tapi harus dicicil. Nah, ini masih ada waktu ya, kurang lebih sampai UTS nanti. Nah, mungkin itu baru dikumpulkan. Jadi masih ada waktu 2-3 minggu lah, lumayan lah untuk menyicil. Itu sebagai ujian dari saya. Nah, saya pikir seperti itu ya. Kalau untuk teoritis ya, ujian dalam bentuk hafalan ataupun dalam bentuk materi-materi, saya pikir dengan mengerjakan makalah akan lebih banyak lagi informasi yang kalian dapatkan. Jadi saya tidak berikan ujian dalam bentuk pilihan ganda dan sebagainya lagi ya, tapi ujiannya dalam bentuk ini, project gitu. Nah, karena ini elektif, jadi perlu pengembangan yang lebih, mahasiswa aktif untuk mencari informasi. Tadi yang saya presentasikan itu adalah salah satu contoh saja dari referensi, ya, bagaimana orang menggunakan metode-metode yang ada, ya, bagaimana cara mereka membaca data sampai dia menyimpulkan dan seterusnya dan seterusnya. Oke, terima kasih atas kerjasamanya dan perhatiannya pada pertemuan kuliah hari ini ya. Mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Oke, sama-sama. Silakan.